Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan duha kali ini Allah mempertemukan kita serta mempersuarakan kita pada majelis yang Allah cintai, dan ini merupakan bagian dari kenikmatan Allah yang besar. Semoga kita senantiasa memiliki hati yang sehat, yang mudah merespon setiap nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena kebaikan hidup kita itu tergantung bagaimana dengan kita mencintai setiap nasihat yang disampaikan kepada kita. Makanya para salaf berkata, an-nasu la yazaluna fil khairi ma'adamu yuhibbuna nusha. Manusia itu akan senantiasa berada pada pusaran kebaikan selama dia mencintai setiap nasihat yang disampaikan kepadanya. Agama ini adalah agama nasihat, dan tidak ada yang berhak memberikan nasihat dalam kehidupan kita selaku manusia kecuali adalah Allah dan Rasul-Nya. Dan bahagialah orang yang hatinya dan jiwanya diberikan oleh Allah kemudahan untuk merespon dan menerima setiap nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang semacam itu. Kita hari ini akan mengkaji kitab, dan ini merupakan pertemuan perdana di dalam kajian kitab kita. Saya mohon maaf berkali-kali mendapatkan udur sampai kita tidak mampu menyelenggarakan kajian sebagaimana yang telah ditentukan dan telah direncanakan. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali, dan saya pun lupa terakhir kali mengisi di sini sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, ataupun 4 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kembali kenikmatan, dan ini merupakan pertemuan perdana dalam kajian kitab. Karena sebelumnya kita membahas tentang tematik, tetapi mulai dalam pembahasan bulan ini kita membahas kajian kitab supaya kita memahami apa yang harusnya kita dapatkan dari ilmu kalau tersusun secara sistematik di dalam kitab. Tentunya ada lebihnya dan kurangnya kajian kitab itu. Kajian kitab itu kelebihannya sistematik, menjadikan kita menguasai ilmu secara menyeluruh dan bukan separuh-separuh. Dan ini merupakan metode penyampaian ilmu yang dilakukan oleh para salafus soleh. Karena para salaf itu kalau mereka menyampaikan ilmu, sebenarnya metode penyampaian ilmu yang disampaikan oleh ulama terdahulu melalui metode penyampaian secara kitab dan bukan metode penyampaian secara tematik. Dan kemudian itulah kelebihannya, membuat kita terstruktur dan membuat kita sistematik. Tetapi tentunya ada kekurangannya terkadang menjadi cepat membosankan, terutama ketika kita terkadang masih terbawa dengan suasana belajar itu, yaitu tema dengan berbeda-beda. Dan itu yang biasanya menjadikan akhirnya bagi sebagian orang kajian kitab itu tidak semenarik kajian tema. Tapi tentunya saya khusus mengundang jamaah alumni SMA 70 adalah mereka yang senantiasa betul-betul ingin belajar, sehingga kemudian kita lebih mengutamakan ilmunya daripada ketertarikan kita pada satu perkara, karena kita paham dengan kajian kitab akan menjadikan kita lebih maksimal untuk mendapatkan ilmu. Maka kita akan bahas. Sebelum kita akan membahas tentang tema, yaitu adalah tazkiyatun nufus, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kenapa kita memilih tema tazkiyatun nufus, supaya kita ngerti, supaya kita paham. Karena terkadang kita harus memahami kenapa kita memilih sesuatu. Pilihan sesuatu itu harus berdasarkan kepada alasan yang jelas. Kalau kemudian alasannya tidak jelas, menjadikan kita kurang sempurna di dalam menjalani satu perkara yang kita tidak mengerti keutamaannya itu apa. Dan kita ingin menjelaskan sebentar sebelum kita membahas kitabnya. Kita ingin sekali membahas apa sih keutamaan kita mempelajari tazkiyatun nufus, supaya kita paham kebutuhan kita kepada tema tazkiyatun nufus, kita mengerti apa itu keutamaannya, supaya kita termotivasi terus-menerus mempelajari tema ini dalam kehidupan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka kita mendapati ada beberapa keutamaan dan pertimbangan yang kita ambil Kenapa kita memilih kitab ini menjadi tema kajian kita setiap bulannya?
Karena sesungguhnya alasan yang pertama, kita memahami bahwasanya ibadah yang diselenggarakan oleh seorang hamba itu ibadah itu dua, Pak. Ibadah yang dilakukan oleh zahir dan ibadah yang dilakukan oleh hati ataupun batin. Ibadah yang dilakukan oleh zahir, antum sholat, antum puasa, antum zakat, itu ibadah yang dilakukan oleh zahir. Tetapi ada yang kedua, ibadah yang dilakukan oleh hati. Ibadah yang dilakukan oleh hati dan jiwa itu namanya ibadah batin. Ibadah ini mencakup, yaitu adalah ikhlas, tawakal, sabar, ridha. Itu merupakan ibadah yang dilakukan oleh hati dan dilakukan oleh jiwa. Dan kita memahami, ternyata kita mengerti ibadah hati dengan ibadah zahir kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi ibadah hati. Karena ternyata kita akan dapatkan orang terkadang sempurna dalam ibadah zahirnya, tapi ternyata dia penuh cacat dalam ibadah hatinya. Maka ibadah zahirnya tidak membantu cacatnya dan sakitnya dia dalam ibadah hatinya, ketika ibadah hatinya itu penuh dengan kekurangan. Makanya kita lihat ada orang yang dimampukan beribadah secara zahir. Dia mampu jihad, dia mampu cari ilmu, dia mampu untuk melaksanakan sedekah. Tapi ternyata kalau tidak diiringi dengan satu ibadah hati yang bernama ikhlas, maka semua ibadah yang dia selenggarakan tidak ada harganya di sisi Allah, dan justru memasukkan ia ke dalam neraka, terjilat oleh api neraka pertama kali. Walaupun dia maksimal di dalam ibadah zahir ketika dia jihad dan ketika dia mengajarkan ilmu dan ketika dia sedekah. Kenapa? Karena ibadah zahir itu tergantung bagaimana ibadah hati. Makanya kedudukan ibadah hati itu penting sekali. Dan ibadah hati tempatnya itu di hati dan jiwa kita. Makanya ibadah hati itu di jiwa kita. Makanya kita harus mengkaji tentang tazkiyatun nufus, karena sesungguhnya tazkiyatun nufus itu ilmu, dan itu harus dikaji melalui dalil-dalil yang tepat sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat. Makanya kita belajar tazkiyatun nufus supaya kita tidak menjadi tipe manusia sempurna dalam ibadah zahir tetapi cacat dalam ibadah hati. Ya, bisa jadi ada orang, masya Allah, dia sempurna dalam ibadah sunnah, tapi ternyata hatinya rusak. Hati yang rusak itu cerminnya apa? Riya, tidak sabar, tidak tawakal, tidak mampu mencintai orang yang beriman. Itu fenomena ibadah hati yang cacat. Adapun ibadah hati yang cacat, maka tidak bisa menyelamatkan ibadah zahir. Adapun ibadah hati kalau sempurna, mampu menyelamatkan ibadah zahir, walaupun ibadah zahir itu pas-pasan. Antum jarang tahajud, tapi antum memiliki sifat bersih, tidak pernah hasad kepada orang yang beriman, maka jarangnya kita tahajud akan terselamatkan dengan cinta yang kita berikan kepada orang yang beriman ketika kita tidak memiliki sifat hasad. Makanya dalam hadis yang sahih ada seorang sahabat yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sampai dikabarkan 3 kali walaupun tidak pernah tahajud, karena dia memiliki modalnya sederhana, hatinya tidak pernah hasad, tidak pernah tertarik untuk mendolimi orang, dan dengan itu akhirnya Allah menyempurnakan pahala kepadanya. Allah berikan kepadanya surga mengalir di bawahnya dengan penuh kenikmatan, walaupun dia tidak pernah tahajud dan jarang tahajud, tetapi Allah menyelamatkan ibadahnya yang pas-pasan disebabkan ibadah hatinya itu benar. Nah, itulah kita paham ya. Kadang-kadang kita mendapati tipe manusia ibadah zahirnya itu kayak emas permata, tapi ternyata ibadah batinnya bagaikan potongan besi yang tidak ada harganya. Makanya kita dapati ada orang yang jadi walinya Allah di tengah keramaian, tapi menjadi walinya setan di tengah kesepian. Kalau di hadapan orang solih benar, tapi kalau tidak ada orang, masya Allah, sebagaimana dia wali setan dan menerjang semua larangan Allah. Itu cermin dari ibadah hati yang rusak. Makanya kita harus mengkaji, dan cara kita mengkaji ilmunya. Kita harus pahami setiap dalilnya, karena setiap ilmu yang ada dan ditetapkan di dalam syariat kita Islam, semuanya ditetapkan dengan referensi yang jelas yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Kalau kita tidak paham ilmunya sebagaimana yang disampaikan oleh para salaf, berantakan. Banyak orang yang belajar tentang masalah tazkiyatun nufus tetapi pada tempat yang salah dan referensi yang batil. Sering nggak kita mendapatkan cerita ada artis, kemudian dia tidak puas dengan kehidupan,
Kemudian dia mencari ketenangan jiwa, ketenangan jiwanya kepada guru spiritual. Akhirnya yang dilakukan itu apa? Banyak pemudharatan, bukannya tambah dekat sama Allah, tetapi akhirnya jauh dari rahmatnya Allah. Yang asalnya pakai hijab tiba-tiba tidak pakai hijab. Kenapa? Karena dia mendatangi penyucian jiwa pada tempat dan referensi yang salah, bukannya mendekatkan kepada Allah, tetapi justru menjauhkan dari Allah. Makanya sering kita dapati kasus-kasus yang terjadi, yaitu kasus kita mendapati guru spiritual melakukan ini dan itu. Karena banyak orang yang ingin melakukan penyucian jiwa tetapi salah tempat. Ada yang melakukan penyucian jiwa berendam di kolam renang jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Kan ada yang kayak gitu. Ada yang kemudian sambil nari-nari muter-muter sambil kepalanya diangguk-anggukkan. Karena apa? Karena itu untuk meraih bentuk kekhusyuan hati, sampai nari-nari sampai kayak orang yang betul-betul sedang dimabuk kepayang dengan minuman. Itu pola-pola metode penyucian jiwa, tetapi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan kita melihat ada metode penyucian jiwa, bagaimana orang itu diwajibkan untuk puasa mutih. Dia tidak boleh makan yang berwarna kecuali yang putih-putih saja, nasi 40 hari, untuk mencapai derajat tertentu di sisi Allah. Itu pola-pola penyucian jiwa yang justru tidak disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya kalau kita tidak paham, hati-hati, penyucian jiwa kalau tidak ditetapkan dengan ilmu, maka justru mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, manfaatnya itu akhirnya hilang. Makanya cukup sedih kadang-kadang kita melihat ada artis yang justru malah tersesat, pinginnya dia hidup tenang, tetapi justru malah berantakan ketika dia tidak mendapatkan referensi yang benar. Ya, itulah pentingnya bagi kita mengkaji. Kalau tazkiyatun nufus, Pak, di dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi itu tidak keluar dari Al-Quran dan tidak keluar dari hadis. Jadi nanti misalkan kita diperintahkan begini, ada dalilnya, dan semua dalil itu ada di dalam kitabullah, di dalam hadis, di dalam Quran, semuanya jelas. Tapi kalau metode penyucian jiwa bukan datang dari Allah dan Rasul-Nya, itu pasti ditandai dengan tidak adanya referensi ketika melakukan itu. Ya, contoh orang yang nari-nari ketika berzikir, ada kan fenomena orang yang nari-nari, dia menari-nari gitu. Kemudian dia berzikir, kemudian dia meyakini sampai ribuan kali dia mengucapkan zikir itu, sembari dia menggoyangkan badannya. Lalu kemudian menyangka nanti kalau sudah di titik tertentu dia mabuk, tidak ingat apa-apa kecuali nama yang dia sebutkan. Padahal Nabi tidak pernah nari-nari. Bahkan Nabi ketika berzikir, Nabi mengatakan dalam zikirnya itu, Nabi berzikirnya, Nabi itu tenang, suaranya lirih. Bahkan Allah loh yang nyuruh zikir kita itu tenang. Pernah nggak Allah nyuruh kita zikirnya itu keras? Enggak. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Allah menyampaikan dalam surat Al-A'raf, maka sesungguhnya berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan tadarru', merendahkan diri, wa khufyatan, dan dalam keadaan melembutkan suara. Di situ kita paham metode penyucian jiwa di dalam Islam selalu mempunyai referensi yang jelas. Makanya disinilah nanti kita belajar penyucian jiwa itu apa saja yang harus kita lakukan. Yang kedua yang kita harus pahami, sesungguhnya kenapa kita memilih kitab Tazkiyatun Nufus? Sesungguhnya karena anggota tubuh kita yang paling cepat terpapar dengan fitnah itu adalah hati kita. Makanya kenapa hati dalam bahasa Arab itu dinamakan qalbun. Dinamakan hati dalam bahasa Arab itu qalbun li sur'ati inqilabiha, karena cepatnya berputar hati kita. Makanya yang namanya qalbun, Pak, itu kayak bulu kucing ditaruh di depan kipas angin, dia bergerak-gerak, itu namanya qalbun. Hati kita itu dalam bahasa Arab diambil dari akar kata bulu yang ditaruh di depan angin, yang dia muter-muter, dia diterbangkan oleh angin itu. Ya. Maka sesungguhnya ketika kita paham hati kita ini paling mudah terpapar dengan fitnah dan terpapar dengan berbagai macam pengotornya, karena sesungguhnya anggota tubuh kita yang paling cepat kotor itu hati. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, beruntung sekali orang yang menyucikan. Dan inilah yang menjadikan kita ingin menyucikan. Dan cara menyucikannya itu ya cara menyucikan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya disebut tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Kenapa? Hati adalah organ tubuh yang paling layak untuk dibersihkan pertama kali sebelum kita membersihkan yang lainnya.
Orang itu sering menyangka bagian tubuh yang paling cepat kotor itu muka, berminyak, kucel. Padahal kemudian kotornya hati lebih cepat daripada kotornya wajah dan muka kita. Makanya sering nggak kita berubah-ubah kan? Kadang-kadang pagi ketemu teman kita sukses bisnis catering, udah kita duha langsung pengen bisnis catering. Kenapa? Baru saja ketemu teman kita yang sukses bisnis catering. Tiba-tiba malam ketemu dengan teman kita yang sudah hijrah, tobat benar-benar, sudah itu lupa itu bisnis cateringnya, betul-betul pengen hijrah. Kenapa kok cepat berubah? Hati itu kayak gitu. Makanya kemudian kita diwajibkan untuk membersihkan hati kita terus menerus oleh Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada organ tubuh yang paling cepat kotor kecuali hati, dan sesungguhnya membersihkannya itu caranya benar, Pak. Kalau kita salah membersihkan, berantakan. Antum membersihkan baju yang kena minyak itu beda dengan membersihkan laptop yang kena minyak. Kalau dijadikan satu, ya rusak semuanya. Membersihkan baju yang kena minyak dengan air, membersihkan laptop yang kena minyak ya dengan cukup dengan tisu atau kain yang lembut. Kalau kemudian cara membersihkannya disamakan semuanya, rusak. Ada teman saya ini, ada seorang ustadz, dia tiba-tiba pas mau rapat tiba-tiba laptopnya rusak. Saya nanya, gimana rusak? Iya, saya tidur tiba-tiba anak saya ngambil laptop, kasihan melihat abiknya. Kemudian jarang dicuci laptopnya, diambil laptopnya, kemudian dimasukkan ke ember, dibersihkan, disikat, dikasih sabun. Setelah bersih dibangunin bapaknya, bi laptopnya sudah bersih. Waduh, dihidupin, mati akhirnya. Akhirnya kemudian rusak. Loh, cara membersihkan laptop ternyata beda dengan cara membersihkan piring. Padahal anaknya simpel memandang, sudahlah saya bersihkan laptop sebagaimana Umi ketika membersihkan dan menyuci piring. Loh, ternyata rusak, Pak. Maka sama pula cara kita membersihkan hati itu beda dengan cara membersihkan anggota tubuh. Antum kena najis, cara membersihkannya apa? Guyur dengan air. Antum berhadas, cara membersihkannya gimana? Cukup antum kemudian mandi janabah. Antum mendapatkan kulit, padahal kemudian binatang itu bangkai, kulitnya gimana? Antum sama, itu cara membersihkan beda-beda. Maka sama, kalau kulit ketika telah menjadi bangkai harus disamak, beda dengan kulit antum ketika kena najis cukup diguyur dengan air. Wallahi, membersihkan hati pun ada caranya, dan itulah yang ditetapkan dalam tazkiyatun nufus. Jadi tazkiyatun nufus itu ada di dalam akidah Ahlussunnah, ada. Makanya para ulama kemudian mereka memiliki kitab-kitab dalam masalah tazkiyatun nufus. Warisan-warisan para ulama terdahulu begitu banyak ketika mereka mempunyai karangan-karangan yang membahas tentang tazkiyatun nufus. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham, ngerti kenapa kita harus membahas ini, karena pertimbangan itulah yang menjadikan kita memerlukan pembahasan tentang tazkiyatun nufus. Sekarang mari kita membuka kitabnya. Sudah paham mukadimahnya? Jadi kebutuhan kita kenapa membahas kitab tazkiyatun nufus? Yang pertama, karena sesungguhnya ini berkaitan tentang ibadah hati, dan ibadah hati itu tempatnya di jiwa, dan jiwa itu harus bersih supaya ibadah hati kita maksimal. Yang kedua, sesungguhnya anggota tubuh yang paling cepat kotor itu hati, dan cara membersihkannya tidak ada cara membersihkannya kecuali dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ana dan antum setiap bulannya kita akan mempelajari kitab yang sebenarnya tipis ini, ya. Karena kalau kemudian kita memakai kitab tazkiyatun nufus yang lain, lama, tebal banget, dan itu lama. Dan kita mengambil metode atau mengambil kitab yang lebih ringkas, lebih tipis, supaya kita cepat menyempurnakan tema dan supaya lebih gampang untuk menyelesaikan kajian. Sekarang mari kita bahas halaman yang ke-11. Dibuka halaman yang ke-11. Ada yang baca? Petugas baca? Baca saya terangin, baca saya terangin. Iya, dibaca dulu. Bab yang pertama. Dan kita bahas dulu ikhlas. Ikhlas itu merupakan sebuah syariat
yang Allah istimewakan, di mana syariat ini tidak pernah ada kecuali hanya pada dalam syariat Islam, ikhlas. Di mana ikhlas itu menempati posisi yang penting dalam kehidupan kita beribadah. Karena sesungguhnya ibadah kita tidak tergantung kepada jumlahnya, tidak tergantung kepada jumlah rakaatnya, tetapi ibadah kita yang paling penting adalah tergantung kepada ikhlasnya. Makanya saking besarnya kedudukan ikhlas sampai kita mengetahui tidaklah Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi bukan karena banyaknya sholat. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi bukan karena banyaknya puasa. Tapi sesungguhnya Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi karena Abu Bakar adalah manusia yang paling ikhlas setelah Rasulullah SAW. Jadi saya ingatkan lagi ya, Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi bukan karena sholatnya, bukan karena banyak sedekahnya, bukan karena banyak haji dan umrahnya. Karena bisa jadi antum ada yang umrahnya lebih daripada umrahnya Abu Bakar. Bisa jadi ada di antara kita yang hajinya lebih banyak daripada hajinya Abu Bakar. Karena diterangkan dalam beberapa riwayat, umrahnya Abu Bakar itu tidak sampai 5 kali, hajinya yaitu 2 kali. Bisa jadi kita mendapati umatnya Nabi yang hajinya 10 kali, umrahnya 15 kali. Tapi kenapa kok tetap yang paling utama setelah Nabi itu adalah Abu Bakar? Bukan karena banyaknya haji, bukan karena banyaknya umrah, tetapi sesungguhnya Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasul karena keikhlasan hatinya Abu Bakar ketika beribadah dan mengikuti Rasul. Itu yang paling penting. Jadi ikhlas itu syariat yang istimewa karena syariat itu Allah hanya tetapkan dalam kehidupan kita ketika beribadah kepadanya. Paham ya? Ikhlas itu merupakan syariat dan itu merupakan amalan hati. Dia tidak kelihatan. Jadi dia tidak pernah kelihatan. Makanya kita ketika tidak kelihatan, kita juga tidak boleh untuk menilai orang itu ikhlas ataupun tidak ikhlas. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena hati, karena ikhlas itu tempatnya di balik dada, di balik hati. Dan itu tidak bisa ketahuan kecuali antara Allah dengan orang yang melakukan amalan itu. Makanya tolong jangan komentar kepada temannya, pasang-pasang status kayak gini tidak ikhlas itu. Tidak ngerti lah kita. Jadi kalau tiba-tiba ada teman kita pasang status @Masjidil Haram, kelihatannya sih kayaknya orang riak, kayaknya. Tapi boleh nggak kita memutuskan dan memvonisnya ini orang ini tidak ikhlas? Itu tidak bisa. Ikhlas itu pekerjaan hati dan itu merupakan satu misteri yang tidak diketahui ana dan antum dan tidak diketahui siapapun. Oleh karenanya tidak boleh, karena itu bagian dari misteri hati, kita tidak boleh untuk memvonis orang lain ikhlas atau tidak ikhlas. Walaupun kadang-kadang kita ada yang ngomong saya sebel baca statusnya Ustaz ya. Kalau sebel tidak usah dibaca statusnya. Dan ngapain antum ngikutin statusnya kalau antum sebel? Dan kemudian dikomentari, tidak usah dikomentari. Karena apa? Sesungguhnya tidak perlu bagi kita mengomentari tentang apa yang dilakukan orang dan menilai orang itu ikhlas dan tidak ikhlas. Karena tidak ada yang tahu orang itu ikhlas atau tidak. Ya di situ kita ngerti ikhlas adalah syariat yang unik Allah berikan hanya kepada Islam. Dan kita paham sesungguhnya ikhlas itu amalan hati yang menjadi misteri hati. Tidak ada yang tahu kecuali antara ia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Pak, saking dia begitu misteri, sampai-sampai orang itu terkadang melakukan sesuatu tidak ikhlas saja, nggak sadar kalau dia itu melakukan sesuatu tidak ikhlas. Masa Ustaz? Iya. Makanya kalau kita perhatikan hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah, hadis ini sering diulang-ulang dan sering pula saya ulang-ulang. Orang yang kemudian ketika dihisab pertama kali itu adalah mujahid kan. Tapi mujahid itu ketika ditanya, ma amil tafi, yang dulunya kamu kerjain itu ngapain? Orang itu mengatakan, qatal tufika, saya berperang di jalan Allah. Untuk siapa? Untukmu. Orang itu masih mengatakan untukmu. Tapi Allah sampai kemudian mendebatnya dan mendustakannya. Kadzabta, kamu bohong. Sesungguhnya kamu itu berperang supaya kamu disebut sebagai pemberani. Sampai orang saja ketika dia melakukan itu tidak sadar kalau dirinya itu ikhlas atau tidak. Sampai kadang-kadang kita ini kalau ditanya,
Misalkan kita ditanya, di antara bagian ibadah yang telah kamu lakukan selama puluhan tahun, mana kehidupan kamu yang paling ikhlas? Kadang-kadang kita aja masih bingung, Pak. Yang mana ya yang paling ikhlas ya? Karena sulitnya bagi kita mendeteksi keikhlasan kita di hadapan Allah. Loh, kalau diri antum aja begitu kesulitan mendeteksi keikhlasan antum di hadapan Allah, apalagi antum kok berusaha untuk memvonis orang lain atas hatinya. Tidak boleh ini. Sering kan kita mendapati fenomena orang sering mengomentari orang lain, antum sih tidak ikhlas, makanya yang ikhlas, tidak usah gitu, kita tidak ngerti. Dan bukan Allah wajibkan kewajiban kita untuk menghakimi hati orang lain. Allah tidak pernah perintahkan antum untuk menghakimi hati orang lain. Tapi kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran, tetapi kita tidak diperintahkan untuk menghakimi hati orang lain. Makanya perhatikan, Nabi marah besar itu sama siapa? Sama Usamah bin Zaid kan? Usamah bin Zaid, kemudian ketika duel, kemudian yang satu sudah jatuh, pedangnya terlempar jauh. Maka kemudian orang itu kemudian didapati Usamah bin Zaid di atasnya bawa pedang itu. Tinggal kemudian mengayunkan pedangnya, mati orang itu. Tapi orang itu ketika dia pedangnya sudah terlempar jauh, dianya sudah jatuh, Usamah bin Zaid di atasnya. Tiba-tiba ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sempat terhenti Usamah itu, tapi kemudian akhirnya dipenggal juga orang itu. Ketika kejadian itu terdengar oleh Nabi, Nabi kemudian memanggil Usamah bin Zaid. Kenapa kamu penggal orang yang telah mengucapkan syahadat? Ya Rasulullah, hillah. Nabi, dia itu syahadatnya itu tipu muslihat. Dia baru mengucapin syahadat ketika sudah kalah. Sudah kalah dia. Dia di bawah saya ya Nabi, dan tidak ada lagi yang bisa melindungi dia, makanya baru mengucapin syahadat. Nabi membenarkan apa yang diomongkan oleh Usamah bin Zaid? Tidak, Nabi marah besar. Padahal Usamah bin Zaid itu termasuk salah satu sahabat kesayangan Nabi. Sahabat yang paling muda ketika memimpin pasukan itu Usamah bin Zaid. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Atasyuqqa sadrahu. Loh, kamu itu bedah apa hatinya? Kamu bedah nggak hatinya? Sampai kamu itu kemudian mengucapkan itu? Usamah bin Zaid diam dengan pertanyaan Nabi. Itu pertanyaan ingkari, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban untuk mengingkari pernyataan dia sebelumnya. Apakah kamu membelah dadanya wahai Usamah sampai kamu bisa untuk membunuhnya? Usamah diam dan diberikan hukuman oleh apa? Apa itu hukuman dari Allah? Hukumannya adalah Usamah bin Zaid, yaitu adalah membayar diat pembunuhan tanpa sengaja 100 ekor onta, disebabkan dia telah membunuh orang yang telah bersyahadat kepada Allah. Nah, di situ kita paham, kalau seseorang yang sudah betul-betul kelihatan, kalau kita pikir itu apa yang dilakukan oleh Usamah itu kan kayak betul secara logika, ya kan? Karena apa? Karena orang itu sudah jatuh, sudah tidak punya daya upaya apapun, baru mengucapkan syahadat, tapi tetap Nabi itu menyalahkan Usamah bin Zaid. Nah, disitulah kita paham persoalan hati dan keikhlasan tidak boleh bagi kita untuk menghakimi orang. Cukup itu diserahkan kepada Allah semata, karena sesungguhnya tidak ada zat yang sempurna untuk menilai hati manusia kecuali adalah Allah dan bukan kita. Jangan ngambil satu perkara yang tidak dibebankan dan tidak diwajibkan oleh Allah. Dan salah satu perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah, Allah tidak pernah perintahkan hatimu untuk menghakimi kondisi hati dan keikhlasan orang lain. Ini yang kita pahami. Baca. Ikhlas artinya memurnikan tujuan bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengotorinya. Iya. Ikhlas itu sebagaimana diterangkan, ikhlas itu apa sih? Dari kata khalasa, yakhlusu. Nabi kemudian mengatakan di dalam kitab diterangkan memurnikan. Jadi kata ikhlas itu kalau misalkan di sini ada gula, di sini ada air, di atas air itu ada semutnya, itu kan kotoran. Antum memisahkan kemudian itu airnya dari semut, antum ambil, antum keluarin. Itu namanya membersihkan, tasfiyah, dia membersihkan dia. Ya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah itu apa? Yaitu adalah satu kegiatan hati memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah dari segala sesuatu yang mengotori. Apa sih sesuatu yang mengotori di dalam kita bertakarub kepada Allah? Yang mengotori perjalanan hati ketika mendekat kepada Allah itu dua. Yang pertama,
yaitu adalah orang yang bertakarub kepada Allah, tidak ada niatan yang dia miliki dalam ibadah ketika dia mendekat kepada Allah kecuali niatannya adalah untuk dunia. Nah ini tidak boleh. Ini pengatur-pengatur yang pertama. Karena ternyata kita mendapati sesungguhnya di antara rusaknya ibadah itu apa? Ketika orang itu mengkaitkan urusan ibadahnya itu untuk dunia. Padahal wallahi ibadah itu hanya untuk membangun kehidupan dan kampung kehidupan kita di akhirat. Antum sholat ikhwan supaya antum dipanggil oleh pintu sholat di surga. Antum sedekah supaya antum dipanggil oleh pintu sedekah. Antum zikir supaya antum mendapatkan tanaman-tanaman yang akan menjadi miliknya antum di surga. Antum zakat supaya memadamkan api neraka. Karena apa? Semua ibadah itu untuk membangun kehidupan akhirat. Karena bangunan-bangunan di surga itu terbangun atas amal ibadah yang kita lakukan ketika kita niatkan untuk mendapatkan ridhanya Allah. Nah, banyak orang tidak sadar dia beribadah tapi niatannya untuk duniawi. Ini ibadah dengan cita rasa dunia, sekeping dari kenikmatan dunia. Orang sholat supaya kemudian proyeknya berhasil, orang zakat supaya kemudian butik dan dagangannya lancar, dia ngusap anak yatim supaya kemudian bisnis yang dia geluti gampang. Tidak boleh itu. Dan Allah paling benci apabila ibadah yang diniatkan untuk urusan akhirat diganti oleh manusia, lancang dia menggantinya untuk urusan dunia. Kenapa? Allah paling tidak mau ridhanya Allah itu disamakan dengan dunia. Wong dunia itu hina kok malah kita samakan ridhanya Allah dengan dunia. Pernah nggak Allah itu muji dunia? Allah tidak pernah muji dunia, Pak dan Ibu. Makanya kita kan tidak boleh muji dunia. Boleh nggak kita muji dunia? Tidak boleh. Nabi itu tidak pernah muji dunia, walaupun kemudian Nabi mendapati orang Romawi mewah betul, orang Persia mewah sampai sendoknya aja sendok emas, tapi Nabi tidak pernah muji. Masya Allah ya sendoknya orang Romawi dari emas, tidak pernah Nabi. Makanya sebagian ulama sampai mengatakan boleh nggak kita muji dunia? Tidak boleh, karena Allah dan Rasulnya tidak pernah muji dunia. Walaupun kadang-kadang masih suka kepleset kan, kita suka komentar, wih Masya Allah rumahnya bagus banget ya, refleks kita kadang-kadang. Padahal secara hukumnya boleh, lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memuji dunia, dan ketika kita beribadah kepada Allah maka jangan pernah memuji apa yang tidak pernah dipuji oleh Allah. Kenapa orang yang beribadah? Kenapa orang yang beribadah dengan urusan niatan dunia itu dibenci banget oleh Allah? Karena sesungguhnya dunia di hadapan Allah itu sebagaimana anak ekor kambing yang pincang, yang kemudian dalam keadaan sudah jadi bangkai. Makanya Nabi pernah ngangkat anak ekor kambing, kemudian ditanya kepada sahabat, kalian mau nggak mendapatkan bangkai anak ekor kambing ini yang pincang ini? Kemudian sahabat mengatakan apa? Ya Rasulullah, hidupnya aja kami belum tentu mau, apalagi matinya. Dan kemudian Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya kedudukan dunia lebih hina di hadapan Allah daripada kalian memandang hinanya anak kambing ini. Serendah itu, lalu kemudian kita lancang meletakkan ridhanya Allah yang harusnya menjadi tujuan kita dalam ibadah, kemudian kita niatkan untuk dunia, itulah yang menjadikan akhirnya Allah itu betul-betul murka kepada orang yang meniatkan ibadah itu untuk dunia. Dan itu pengotor yang pertama dalam perjalanan kita mendekat kepada Allah. Makanya bisa jadi Pak, ini yang kita khawatirkan, bisa jadi ada orang ketika dia dihisab, dia nanya, loh sedekah saya kok tidak ada ya Allah? Lu sedekah kamu kan untuk bisnis supaya lancar, sudah aku kasih kan, bisnis kamu lancar. Bisa jadi ada orang yang dihisab oleh Allah, ya Allah, lu kok sholat saya tidak ada? Lu sholat kamu kan supaya anak-anak kamu sukses, lulus ujian, kan sudah, anak-anakmu sudah lulus ujian dan sukses. Bisa jadi ada orang, lu pahala saya untuk ngaji kok tidak ada? Lu kamu ngaji itu kan niatannya supaya kamu disebut dan mendapatkan kemudahan dalam urusan merintis bisnis. Semuanya akhirnya ketika dia dihisab tidak mendapatkan ibadah itu. Kenapa? Karena ibadah itu sudah hancur di sisi Allah, disebabkan ibadah itu diniatkan untuk dunia, dan itu salah satu pengotornya. Makanya itu jatuhnya dalam syirik masalah niat. Makanya ibadah kita Pak, kita harus paham di sini.
tolong ya kita harus mengerti dunia itu telah diatur oleh Allah. Bapak ahli ibadah, bapak taat ataupun tidak, dunianya itu sudah diatur oleh Allah. Dan Allah tidak pernah mengatur aturan dunia dengan ketetapan iman dan takwa. Kalau Allah itu mengatur dunia dengan iman dan takwa, Pak, maaf Pak, berarti orang kafir itu jadi pengemis di perempatan jalan. Kenapa? Karena mereka pasti nggak dapat dunia, mereka nggak pernah beriman kok. Tapi kenapa orang kafir itu kok banyak yang beruntung dalam masalah dunianya? Dia mendapatkan dunianya banyak, bahkan lebih banyak daripada kita, padahal tidak pernah zikir, tidak pernah sholat, tidak pernah menghadiri kajian kalam kalbu, apalagi tidak pernah dia. Tapi kenapa kok materinya lebih banyak daripada materi kita? Ya karena Allah netapin dunia itu karena ketetapan takdir, bukan karena iman. Di sini supaya kita paham, jangan sampai kita mengorbankan ibadah kita untuk sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Maaf loh, duniamu telah dijamin oleh Allah. Kamu tidak perlu mengorbankan ibadah akhiratmu hanya untuk menjemput urusan dunia yang sudah dijamin oleh Allah. Ya, oh dikir sampai pagi sampai sore hanya untuk apa? Bisnis yang lancar, ngusap-ngusap kepala anak yatim supaya kemudian kontraknya jalan lagi dan disambung lagi. Tidak boleh lah. Bapak ngusap anak yatim supaya bapak ketemu Nabi di surga. Kenapa? Nabi dan orang yang memelihara anak yatim itu begini di surga. Tapi hari ini kadang-kadang itu apa? Bisnis mulai ngedrop, bisik-bisik temannya. Udahlah undang anak yatim. Biasanya habis undang anak yatim itu bisnisnya nanti lancar. Lu emang kita kira anak yatim itu pancingan apa? Enggak boleh lah. Ngusap anak yatim itu semata-mata tulus untuk mengharapkan ridhanya Allah. Adapun ketika kita diberikan oleh Allah setelahnya perkara yang tidak sesuai dengan keinginan kita dalam dunia, berarti Allah itu memberikan kepada kita kesempitan dunia karena ada hikmah yang besar. Makanya pengotornya dunia, pengotornya ibadah itu apa? Pengotor ibadah itu dunia, Pak. Makanya mari kita benerin. Mungkin kita kemarin kurang benar, wajarlah. Kita kemarin belum paham. Makanya disitulah kita memahami ayat yang paling banyak menjadikan para sahabat itu nangis, surat Hud ayat 15 dan 16. Ayat itu merupakan ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis. Coba dibaca. Surat Hud surat yang ke-11. Surat Hud 15 dan 16. Hud. Artinya aja. Hah? Hud. Bukan 15. Orang yang membawa sesuatu dari neraka dan berjalan di sana apa yang telah mengatakan dunia dan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 15 dulu. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perisannya. Artinya apa? Orang itu yang dipikir hanya dunia sampai ibadahnya pun untuk dunia. Terus pasti kami akan berikan balasan penuh atas apa yang dia perbuat. Apa? Dia dikurangi oleh Allah. Contoh nih, ada orang tapi benar loh setelah ngusap anak yatim bisnisnya lancar. Loh, itu memang kata Allah, siapapun yang dia meniatkan, apapun yang dia lakukan untuk dunia, Allah mengatakan apa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim, kami kasihkan kepada mereka, nuwaffi ilaihim, kami berikan kepada mereka, wa hum la yubkhasun, tidak dikurangi oleh Allah. Ya dikasih. Ada orang yang kemudian ketika anaknya ujian, kemudian ibunya puasa, tapi niat puasa untuk anaknya supaya lulus ujian Senin, Selasa, Rebu. Kenapa Senin, Selasa, Rebu puasanya? Karena anaknya ujian Senin, Selasa, Rebu. Tapi ternyata benar kok anaknya akhirnya berhasil. Loh, itu memang sudah dikatakan oleh Allah, kami kasihkan kepada mereka apa yang mereka niatkan, la yubkhasun, tidak dikurangi oleh Allah.
Itu ayat itu tidak berdiri sendiri. Ayat itu disambung dengan ayat yang ke-16. Ayat 16 dibaca. Orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Ya. Orang-orang itu adalah tidak mendapatkan apapun di akhirat kecuali neraka. Tapi ingat loh, orang yang selalu meletakkan tujuan dalam perkataan dan perbuatan dia hanya untuk dunia, toh, maka Allah kemudian mengatakan ulaika alladzina salahum fil akhirati illan nar. Orang-orang yang semacam itu tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Ya, makanya tadi kita mengatakan kenapa para sahabat Nabi paling banyak nangis ketika mereka membaca dua ayat ini, karena mereka khawatir jangan-jangan balasan di dunia yang mereka dapatkan, mereka itu khawatir, ya Allah, jangan-jangan tidak ada lagi balasan buat kami nanti di akhirat. Dan itulah yang menjadikan akhirnya para sahabat itu khawatir apabila niatan dunia itu merusak ibadah akhirat mereka. Jadi disinilah kita paham, murninya ibadah itu hanya betul-betul kita niatkan karena Allah, bukan untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ustadz, kalau memang beribadah untuk niatan dunia tidak boleh, berdoa minta dunia boleh atau tidak? Boleh. Beda. Kalau berdoa minta apa saja kepada Allah, boleh nggak minta dunia kepada Allah? Boleh. Sampai garam yang tumpah aja minta gantinya sama Allah kok. Kalau kita berdoa, kita diberikan oleh Allah kebebasan, minta apa saja kepada Allah. Sampai-sampai dalam hadisnya, sampai sandal kamu yang terputus talinya, minta gantinya sama Allah. Karena apa? Kalau bukan kepada Allah kita meminta, kepada siapa zat yang kita minta kalau bukan kepada Allah? Tapi yang tidak boleh itu bukan meminta dunia. Yang tidak boleh itu adalah ketika antum meniatkan ibadah antum untuk urusan dunia, itu yang tidak diperbolehkan oleh Allah, dan Allah mengharamkan ibadah yang diniatkan untuk dunia. Makanya kan Masya Allah, moga-moga Rasulullah kan sampai beliau itu kan bersabda kan, sampai Rasulullah itu saya berdoa, apa doanya itu? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hamina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu obsesi terbesar hidup kami. Karena itulah yang kita khawatirkan kalau kita tidak sadar, kita melabrak apa yang ditetapkan oleh Allah, kemudian kita akhirnya meniatkan ibadah kita hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, dan itu pengotor hati. Itu yang pertama. Pengotor yang kedua, apa itu pengotor yang kedua? Pengotor yang kedua yang menjadikan takarub kita kepada Allah itu menjadi terganggu, yaitu adalah meniatkan untuk mendapatkan pujian. Ini yang kedua. Dan itu termasuk pengotornya. Dan ini merupakan sesuatu yang jauh lebih lembut daripada yang pertama. Makanya kita mendapati perumpamaan orang yang riya ketika dia meniatkan untuk mendapatkan pujian manusia itu apa? Nabi sampai menerangkan perumpamaan riya sebagaimana semut hitam di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Coba, susah kan kita ngerasanya. Makanya banyak orang yang terkadang riya tanpa sadar, riya tanpa sadar. Makanya Nabi sampai mengibaratkan batu hitam di atas semut yang hitam di tengah kegelapan malam. Makanya kenapa kita sampai diperintahkan untuk menyembunyikan amal? Ya karena kalau ketahuan orang biasanya menjadikan orang suka memuji, dan sesungguhnya hati yang paling rapuh itu hatinya manusia. Makanya apa? Kayak pemilik gelas-gelas kaca yang mudah pecah itu hatinya manusia. Makanya tidak boleh kan, sampai ketika antum senang sama orang, antum puji langsung dia, itu tidak boleh sebenarnya, makruh. Muji orang langsung itu tidak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita memuji ibadah seseorang di hadapan dia langsung, yang asalnya ikhlas, malah kemudian akhirnya tidak bisa ikhlas. Makanya kalau kita muji orang atas ibadahnya, pujilah dia di belakang dia ketika kita kagum dengan ibadahnya. Jangan memuji dan jangan membantu setan untuk merusak hatinya seorang teman yang kita cintai gara-gara kita memujinya berlebihan di hadapan dia. Kenapa jangan dipuji berlebihan? Dia itu pemilik hati yang mudah pecah, Pak. Sama kayak Ana, sama dengan antum. Ana misalkan senang di antara antum, saya akan, yang benar saya akan memuji antum di belakang antum. Saya tidak memuji antum di hadapan antum langsung. Kenapa? Karena kita ngerti pujian yang kita berikan secara langsung, maka itu bisa merusak hati yang asalnya tidak riya, kemudian jadi riya.
Ya, Masya Allah ya antum setelah hijrah itu Masya Allah luar biasa perjalanan antum sekarang. Yang asalnya sudah ikhlas lama-lama tidak ikhlas, dia bercermin di depan cermin gede gitu. Masya Allah ya setelah saya hijrah itu. Makanya kalau orang hijrah itu nggak usah ngomong lah. Saya termasuk orang yang nggak terlalu menyarankan untuk menyampaikan kata taubat dan hijrah di hadapan orang. Kenapa? Saya khawatir ada penumpang gelap di dalam hati tanpa terasa. Karena teman-teman kita tidak ngerasa. Alhamdulillah saya itu sudah hijrah akhi, sudah 3 tahun ini, Insya Allah. Ya, akhirnya apa? Yang asalnya tidak ada penumpang gelapnya, akhirnya ada penumpang gelapnya. Penumpang gelapnya itu apa? Riya. Riya itu Pak, semut hitam di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Coba, siapa yang ngerti? Nggak pernah ngerti Pak. Kadang-kadang batasannya tipis kok, antara niat yang ikhlas dan tidak ikhlas itu batasannya tipis banget. Saking susahnya, Masya Allah kan. Saking susahnya itu, sampai-sampai kalau kita puasa sunnah itu, kalau saya itu memberikan contoh itu ini. Puasa sunnah, sahurnya ikhlas, paginya ikhlas, duhanya ikhlas. Siangnya teman-teman pada makan, bukannya dia pengen makan, enggak, dia enggak pengen makan, cuma pengen satu, pengen ditanya, akhi kok enggak makan? Nah, saya shaim insyaallah. Kalau kemudian tidak ditanya, sedih, Allah enggak ada yang tanya, kan tidak ada yang tahu kalau saya puasa. Coba, lu sampai selembut itu. Pengalaman pribadi ya, enggak penting pengalaman pribadi apa enggak, tapi selembut itu loh setan itu. Makanya Masya Allah, Ustadz itu antum dan saya ini berat luar biasa akhi. Jangan dikira Ustadz itu enak nyampein tau, kata siapa tergelincir dikit dia dalam masalah niat, dia pertama kali terjerat api neraka Pak. Makanya kadang-kadang kita ngomong Ustadz nanti kalau kemudian tolong cari saya, belum tentu juga dia masuk surga. Kenapa? Karena yang paling banyak memasukkan ahlul ilmi itu bukan zina. Yang paling banyak memasukkan ahlul ilmi ke dalam neraka itu bukan minum khamr. Kenapa? Ahlul ilmi kalau suruh minum khamr itu enggak mau, Pak. Ustaz, bir, Masya Allah, jenggot kayak gini masih diajak minum bir. Enggak mau lah dia. Tergelincirnya ahlul ilmi itu apa? Tergelincirnya ahlul ilmi itu karena niat yang salah. Dikit aja. Enggak ditolak itu sama Allah itu langsung. Makanya Masya Allah berat. Konteksnya tadi kalau puasa bukan berarti nanti kalau ditanya kemudian bohong lo ya. Puasa ya? Enggak, bohong. Bohong juga kemudian ngurangin pahala. Tetap jujur ngomong puasa. Tapi setelah itu Pak, jaga itu hatinya. Kenapa? Bisa jadi kita habis mengatakan puasa, gelas kita ini pecah Pak dalam hati kita. Berkeping-keping tanpa kita sadari. Bukan berarti nanti setelah kayak gitu merasa tidak ikhlas langsung adalah tadi tidak ikhlas, makannya mana tadi? Jangan gitu, karena saya pernah mendapati ada ikhwan gitu. Antum tadi kan puasa, iya Ustaz saya merasa tidak ikhlas daripada saya nerusin. Bukan gitu. Antum kalau puasa tiba-tiba merasa tidak ikhlas, jangan kemudian menjadi pembenaran antum untuk makan. Tapi antum kemudian langsung baca doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Itu doanya yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. Allahumma ya Allah inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu dari berbuat riya yang aku sadari, dan aku meminta ampun dari berbuat riya yang tidak aku sadari. Coba. Itu kafarohnya. Kemudian antum memperbanyak istighfar. Jangan malah dibatalin puasanya. Karena apa? Membatalkan ibadah karena manusia itu juga tidak boleh. Itu juga riak juga. Loh kenapa? Ya karena antum batalin ibadah karena manusia itu sama kedudukan antum melaksanakan ibadah karena manusia itu sama. Kita ini ngebatalin ibadah dan melakukan ibadah itu hanya untuk Allah Pak. Ini contoh yang salah gini. Ada orang pengen sholat malam, contohnya di pondok. Dia memilih jam 1 malam sepi di masjid, tidak ada orang, pelan-pelan dia, kemudian supaya tidak ada yang tahu, kemudian masuk masjid hidupin lampu lah, ternyata sudah banyak teman-temannya yang sholat, sudah tidak jadi. Ya itu juga tidak boleh. Kenapa? Berarti antum meninggalkan ibadah karena manusia. Terus gimana Ustaz? Terusin, tapi kemudian minta perlindungan kepada Allah. Susah, memang surga itu susah kok.
Disitulah kita memahami, itulah pentingnya masalah keikhlasan itu sampai gitu. Ya, makanya saya wanti-wanti mulai sekarang, ayo kita mari saling menjaga hati. Ya, bukan agimu ya, saling menjaga hati itu menjaga hati teman-teman kita. Kalau dia kita lihat solih betul, Bapak pengen muji, nanti aja di belakang dia. Sekarang dia berubah loh, udah, itu lebih baik untuk menjaga hatinya. Makanya sampai dalam sunnah kan, kalau kita mendapati orang yang sering muji kita, sudah membawa apa? Pasir. Kemudian apa? Taburkan itu pasir di wajah orang yang memuji kita. Tapi maksudnya itu bukan berarti bawa pasir beneran. Kok antum bawa pasirnya? Sehari itu ada 10 orang yang muji saya. Nggak usah gitu. Artinya jangan muji. Dan kalau ada yang memuji, bilang sudah. Belum tentu juga amal saya diterima. Doakan saja, itu lebih baik. Itulah. Makanya cara mencintai saudara kita itu apa? Doakan secara diam-diam, pujilah di belakang dia. Itu cara mencintai saudara kita. Jangan punya niatan yang jahat. Ini memang niatan solih, saya akan puji supaya dia itu nanti niatnya tidak benar. Antum tuh solih banget ya, Masya Allah. Padahal hatinya niatnya riya, ini pasti insya Allah. Itu juga salah. Dan itulah yang kita maksudkan, sesungguhnya bertakarub kepada Allah. Ikhlas itu apa? Memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Ya. Dan pengotornya itu apa? Nanti ditulis Pak di bukunya. Biar ingat, yang mengotori hati itu dua. Satu, karena niatan untuk dunia. Dua, karena ingin mendapatkan pujian manusia. Dan ketika dia riak di dalam ibadah yang dia kerjakan dan dia lakukan. Ya, itu yang kita harus pahami. Makanya sampai diterangkan perumpamaan ikhlas itu kayak apa? Kayak hati sebening susu. Jadi perumpamaan hati itu kayak hati yang ikhlas itu perumpamaannya disampaikan oleh Allah sebagaimana perumpamaan hati sebening susu. Karena apa? Susu itu Pak, kalau murni dia berada dalam perutnya sapi. Dalam perutnya sapi itu ada 3. Pertama susu, yang kedua tahi kotoran, yang ketiga darah. Tapi pernah nggak susu itu tercampur dengan darah? Tidak pernah. Pernah nggak kemudian susu itu tercampur dengan kotorannya? Tidak pernah. Dia betul-betul bersih banget dia. Dan bersihnya itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, hatimu kalau ikhlas diumpamakan oleh Nabi, diumpamakan oleh Allah. Hatimu kalau ikhlas itu sebagaimana sebening susu. Kita baca di dalam Quran. Dibuka di dalam surat An-Nahl. An-Nahl. Surat ayat yang ke-66. Surat ke-16, ayat ke-66. Yang baca ayat jadi satu. Pada hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada di dalam perutnya, berupa susu murni di antara kotoran dan darah, yang mudah dikenal bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi di situ Allah itu menyampaikan kepada kita, hatiku kalau betul-betul ikhlas, maka hati kita ketika ikhlas itu diumpamakan oleh Nabi sebagaimana hati sebening susu. Dan susu itu perumpamaan itu Masya Allah ya. Allah itu kalau membuat perumpamaan itu tepat banget. Makanya itu yang namanya apa? Tamsil. Perumpamaan Allah itu tepat. Allah ketika mengumpamakan dunia itu kayak apa? Kayak lalat. Kayak apa? Kayak nyamuk. Apa kenapa kok dunia diibaratkan dengan nyamuk? Semakin banyak maka semakin merusak. Makanya kalau nyamuk itu kalau masih belum mendapatkan banyak darah, lincah kemana-mana. Kalau sudah banyak darah, sudah tinggal nunggu mati aja dia. Sama Allah mengibaratkan hati kita kalau ikhlas ditamsilkan, diumpamakan oleh Allah sebagaimana hati, sebagaimana susu dalam perutnya sapi. Perutnya sapi ada kotoran, ada darah, tetapi susu tidak pernah tercampur dengan pengotornya. Sama hati kita kalau ikhlas tidak meniatkan untuk dunia dan kita tidak meniatkan untuk mendapatkan pujian, betul-betul tulus mengharapkan ridhonya Allah. Ya, dan itulah yang kita pahami, itulah hati yang ikhlas, bukan pujian yang dia inginkan, bukan untuk dunia kemudian dia beramal, tapi semata-mata tulus mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah yang kita harus mengerti.
Sekarang kadang-kadang saya mendapatkan pertanyaan gini, Ustaz, kadang-kadang ibadah itu harus dipaksa, berarti itu tidak ada ikhlas. Ingat ya, sesungguhnya ketika ibadah kita paksakan, Pak, itu merupakan bagian dari cara kita mentarbiyah dan mendidik hati kita dan jiwa kita. Bukan berarti enggak ikhlas, enggak ikhlas itu ketika kamu niatannya untuk dunia dan niatan kamu untuk pujian, itu baru disebut tidak ikhlas. Adapun ketika Bapak memaksakan diri untuk kemudian melazimi ibadah supaya kemudian ibadah itu kita biasakan dan akhirnya menjadi kecanduan dengan ibadah, berarti itu tidak termasuk wilayah ikhlas dan tidak ikhlas. Kenapa? Memang ibadah itu harus dipaksa. Coba tanya Pak, orang yang sholat malam setiap waktunya, kenapa dia mampu sholat malam setiap malamnya? Ya karena dia membiasakan. Manusia itu bisa karena terbiasa. Seorang Maradona mampu nendang bola itu bukan karena kakinya itu kemudian kakinya itu memang kaki untuk bola, enggak. Sebenarnya kakinya sama dengan kaki kita ketika baru lahir, tapi karena dia kebiasaannya nendang terus dari kecil sampai akhirnya tendangannya begitu keras. Sama, artinya apa? Manusia itu mampu melaksanakan satu ibadah disebabkan karena dia membiasakan. Sama, ketika kita beribadah lalu memaksakan diri kita untuk memaksakan beribadah, bukan berarti itu tidak ikhlas, tapi itulah cara yang benar untuk memaksakan nafsu supaya nafsu itu tunduk kepada ibadah, dan itu harus dipaksa. Makanya ada salah satu salaf itu ngomong, saya tuh Masya Allah, ada salaf itu ngomong gini, sholaitul laila arba'ina sanatan wa pada waktu baqiyata umri. Sampai ada seorang ulama yang ngomong, aku ini maksain diri untuk sholat malam, setiap malam saya paksa, ngantuk saya paksa, terus merasakan itu. Saya baru merasakan nikmatnya sholat malam setelah 40 tahun, Masya Allah. Artinya antum memaksakan anak antum untuk beribadah itu bukan berarti antum ngajari tidak ikhlas, enggak lah. Karena ada pertanyaan, saya maksa anak saya ya sholat subuh sama Abi ini ke masjid, ikhlas atau tidak ikhlas? Ikhlas Pak, itu ikhlas kalau dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Kalau diniatkan untuk mendapatkan ridhanya Allah, itu ikhlas. Dan itulah yang menjadikan kita harus membedakan, jangan sampai memasukkan materi ikhlas pada satu wilayah yang bukan itu wilayah keikhlasan. Jadi memaksakan ibadah itu bukan perkara wilayah ikhlas dan tidak ikhlas, tapi memaksakan ibadah merupakan bagian dari cara kita beribadah kepada Allah ketika harus memaksakan diri supaya kita terbiasa atas ibadah yang kita lakukan. Ya, jadi kemudian jadi hal yang mengotorinya. Jadi misalkan kemudian maknanya lagi, kalau kemudian kita beribadah tiba-tiba ada niatan kita untuk melakukan ibadah itu karena manusia, caranya jangan meninggalkan ibadah itu, tapi caranya membaca doanya tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Iya, sudah hafal atau belum? Insyaallah ini. Oh ya. Mungkin karena sudah pada ikhlas jadi tidak perlu doanya. Allahumma inni, mau ditulis silakan tulis. Allahumma inni Allahumma inni sudah sedikit. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an
a'lamuhu an usyrika bika syai'an a'lamuhu an usyrika bika syai'an a'lamuhu a'lamuhu ya. Nulisnya Arab atau Latin? Latin kan? Udah terus a'lamuhu aja. A'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu ya. Coba kita lafazkan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Kapan kita mengucapkan doa ini, Pak? Ya, ketika kita sudah mulai merasa ada indikasi-indikasi riya, langsung tutup. Makanya ini namanya kafarah, penebusnya dari setiap riya yang muncul di dalam hati tanpa terasa. Ya, tiba-tiba antum kemudian mendapatkan komentar sudah mulai tumbuh rasa, maka baca ini. Boleh nggak dengan bahasa Indonesia? Boleh. Tapi alangkah indahnya ketika kita membuka pintu langit, yaitu adalah dengan doa yang diajarkan persis sebagaimana Nabi, karena sesungguhnya doa dari Quran dan doa dari hadis itu cepat membuka pintu langit supaya cepat diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita harus pahami. Jadi tiba-tiba antum puasa ditanya tadi, atau antum yang kemudian di komentarnya apapun itu, ya, antum sudah menutup satu amal tetapi ternyata tiba-tiba ada yang tahu, maka doakanlah diri kita dengan kita berdoa dengan doa ini. Itu yang kemudian kita harus pahami. Sekarang kita lanjutkan. Betul. Arti lainnya menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Ya, sebentar. Artinya orang yang ikhlas itu ya betul-betul menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya tujuan. Sudah, tujuannya itu Allah semata. Apapun konsekuensi yang kita dapatkan ketika menetapkan Allah menjadi tujuan dalam kehidupan kita, itu konsekuensi yang harus dibayar. Karena segala kehidupan itu selalu ada konsekuensinya yang harus dibayar. Biasanya Pak, kalau kita menetapi satu ketaatan, sudah menetapkan Allah menjadi tujuan, biasanya kita membayarnya dengan sebuah kesabaran ketika kita mendapatkan banyak ujian. Ada yang komentar, ada yang menghujat. Itu merupakan bentuk dari konsekuensi ketika kita telah merubah arah hidup kita. Jadi kalau setiap manusia dia punya kompas nih, kompas kehidupannya sudah diarahkan menuju kepada Allah, minim dia pasti akan mendapatkan komentar. Tapi kalau orang itu ikhlas, dia akan berusaha untuk sabar di atas komentar itu, karena dia tahu tidak ada yang dia tuju kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau ikhlas itu kayak orang yang jatuh cinta sama Allah, Pak. Mau dikomentarin apapun itu enggak peduli. Ya kan? Coba kalau Bapak dan Ibu sedang memikirkan dulu ketika awal-awal ketika masih jatuh cinta. Enggak tahu sudah berapa tahun yang lalu ya. Tapi ketika kita sedang jatuh cinta itu tidak peduli omongan orang. Ada seorang perempuan itu cantik banget, kemudian ternyata dia menyenangi laki-laki yang biasa banget. Orang kan komentar, kamu itu apa ndak mubadir sama dia? Kamu nanti banyak sabar loh, dianya banyak syukur. Dia orangnya hitam, ndak apa-apa, yang penting manis, cuman punya jawaban dia. Orangnya kemudian pesek, ndak apa-apa, selama IQ-nya tidak
pesek, terus punya alasan dia. Kenapa? Jatuh cinta, tidak peduli dengan apa yang dikomentarin orang. Orang yang ikhlas itu hampir persis dengan orang yang semacam itu. Yang dia tuju hanyalah keridhaan Allah, tidak ada yang dia tuju kecuali adalah Allah. Makanya kalau ada orang yang tanya, gimana sih kuncinya orang itu bisa istiqomah? Orang yang istiqomah itu kalau niatnya adalah ikhlas karena Allah, dia tidak bertambah karena dipuji, dia tidak rendah karena dihina. Makanya Imam Malik berkata, idza kana lillahi fahuwa arqa. Makanya Imam Malik sampai mengatakan apapun ibadah itu kalau sudah diniatkan karena Allah, maka sesungguhnya ibadah itu akan awet dia kerjakan karena dia sudah mengkaitkannya dengan Allah yang maha kuat, maha perkasa. Makanya kalau ada ikhwan punya proyek tiba-tiba sebentar ambruk, ganti proyek dakwah lainnya, itu yang termasuk di antara perkara yang harus kita muhasabah, kita evaluasi apa niatnya. Kalau orang itu sudah niatnya tulus karena Allah, maka dia pasti awet apapun yang dia dapatkan. Kalau mendapatkan pujian tidak bertambah tinggi, kalau mendapatkan hujatan dan celaan tidak menjadi rendah. Dan itulah bentuk diantara sifat manisnya atau buah manisnya dari keikhlasan kita kepada Allah. Makanya orang kalau sudah niatkan sudah karena Allah, tidak peduli omongan orang. Dan kita harus paham ada sebuah hadis yang indah. Hadis ini dulu menjadi sebuah hadis yang saya senengin awal-awal ketika di pondok. Hadisnya apa? Manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Nabi itu bersabda, barang siapa orang yang mencari keridhaan Allah, ketika dia berusaha mencari keridhaan Allah, dia dihujat oleh manusia yang tidak suka caranya dia ketika mendekat kepada Allah, maka Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan seluruh makhluk akan ridha kepadanya kelak. Kenapa? Karena dia telah menetapkan Allah menjadi tujuan terbesar dan tidak peduli dengan hujatan yang dia dapatkan. Sebaliknya kata Rasulullah, barang siapa orang yang meniatkan untuk urusan barang siapa yang mencari keridhaan manusia tetapi dia membayarnya dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah hanya untuk menyenangkan hati manusia, Allah murka kepadanya. Ketika ridhonya manusia lebih dia senangi daripada ridhonya Allah, Allah murka kepadanya dan menjadikan seluruh makhluk kelak akan murka kepadanya, sebagaimana dia telah lancang meninggalkan ridhonya Allah hanya untuk mengejar ridhonya manusia. Ya, kadang-kadang kan kita tidak sadar, kita udah tahu ada sesuatu yang haram, kita bilang tidak enak nanti, saya akan diginikan nanti kalau saya nggak kemudian memenuhi ini. Kita cari ridhanya manusia, ninggalin ridhanya Allah ketika melanggar batasan yang ditetapkan oleh Allah. Siapapun lo yang berani untuk melanggar ketentuan Allah hanya untuk membayar ridhanya manusia, dia melakukan itu, Masya Allah, Allah akan murka dan menjadikan seluruh makhluk itu murka kepadanya. Ya Pak, makanya kalau kita hari ini sama-sama ini bareng-bareng nih, orang-orang yang kajian di Kalam Kalbu ini, kita bareng-bareng menuju kepada Allah. Tiba-tiba kemudian kita mendapatkan hujatan, tapi kita tetap berpegang kepada apa yang kita mau, yaitu ridhanya Allah. Allah akan ganti itu orang-orang yang menghujat dengan orang-orang yang lebih baik kepada kita. Saya alamin betul Pak kayak gitu tuh. Ketika Allah itu mengirimkan orang yang menghujat kita, Allah kirimkan orang-orang yang tulus dan ikhlas ada di samping-samping kita. Kenapa? Allah itu kalau menutup satu pintu, pasti Allah buka pintu yang lainnya supaya menjadi pertolongan kepada kita. Itu sifat yang dijanjikan Allah dan Allah tidak pernah berdusta. Makanya Allah sampai mengatakan apa? Fa inna ma'al usri yusra. Makanya Nabi ketika beliau dihujat sama pamannya Abu Thalib, sama pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab, Allah kirimkan kepada Nabi siapa? Hamzah. Allah kirimkan kepada Nabi siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu paman-pamannya Nabi yang lain yang mencintai Nabi. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi fokus kepada ridhanya Allah. Walaupun banyak yang menghujatnya, Allah mengganti orang yang menghujatnya dengan orang yang saling mencintainya. Jadi bapak ini misalkan nanti melakukan yang benar proses hijrahnya, kemudian banyak orang yang tidak suka dengan cara perubahan kita, kemudian mereka akhirnya menjauh satu persatu. Tidak apa-apa Pak menjauh, selama bukan bapak yang menjauhi mereka. Kalau mereka menjauhi kita, maka pastikan Allah tinggal. Tunggu saja janjinya Allah, pasti Allah mengganti dengan yang lebih baik. Saya ngerti, saya pernah kemudian mendapatkan berbagai macam hal yang tidak enak sebenarnya. Kemudian satu persatu orang termakan dengan berbagai macam propaganda dan fitnah. Pergi 1, 2, 3.
Tapi ternyata penggantinya, Masya Allah, orang-orang yang tulus dan tidak meniatkan kecuali kebaikan bersama-sama kita untuk menuju kepada apa yang Allah ridhoi. Allah kirim dengan yang lebih baik, Allah kirim yang lebih tulus. Cuma masalahnya bagaimana kita menjaga hati kita bahwasanya yang kita tuju hanyalah Allah. Maka renungkanlah apa yang dikatakan Imam Malik, segala sesuatu yang diniatkan karena Allah sesungguhnya itulah yang awet abadi dikerjakan oleh setiap hamba yang beriman. Itu yang kita dapatkan. Teruskan. Atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara takut lalu berkonsentrasi pada hal-hal. Ya, maka dia orang yang ikhlas itu dikatakan oleh beliau mengabaikan pandangan makhluk, dia tidak peduli pandangan orang itu. Jadi kalau orang itu sudah ikhlas maka tidak perlu dengan pandangan makhluk. Kenapa? Karena dia berkonsentrasi dengan makhluk. Makanya kalau kemudian kita dalam kehidupan beriman, kalau kita masih ngurusin omongan orang, berarti sesuatu yang perlu kita perbaiki itu bukan orang lain. Jangan mengatur gini. Kenapa sih kalian tuh menghujat kita? Tidak bisa, Pak. Kita memaksakan orang lain sesuai dengan kehendak kita itu tidak mungkin. Kalau kita mendapati dalam perjalanan ini sudah mulai banyak yang menghujat, sudah mulai banyak yang mengatakan begini dan begitu, yang penting untuk kita perbaiki apa? Kondisi hati kita dengan Allah. Kenapa? Kalau kita sudah terkait dengan Allah, pandangan makhluk itu jadi tidak penting. Ya kan? Orang kalau sudah terkait dengan Allah, pandangan makhluk, pandangan manusia itu menjadi sesuatu yang tidak ada harganya. Makanya orang yang sibuk dengan kalamullah, orang yang sibuk dengan perkataan Allah dan ilmu, dia nggak akan sempat memikirkan pandangan manusia. Makanya nggak perlu pandangan manusia itu dikejar terus, nggak akan bisa Pak kita dapat ridhonya manusia itu. Setiap ada satu berita kita ngadain conference gitu kan, ada kemudian ada ini hujatan, kita kemudian jawab. Ya Allah, letih kita. Dari Imam Syinqiti mengatakan di dalam kitabnya itu apa? Orang yang paling terpenjara itu orang yang selalu ngikutin apapun yang dikatakan orang. Apa? Ritme hidupnya ngikutin ritme perkataan manusia. Letih tak kita? Lelah lah. Yang hidup itu jadi hambanya Allah, akhirnya apa? Jadi hambanya manusia akhirnya. Ngurusin, ngeliatin statusnya siapa, nanti jawab. Statusnya siapa, lihat lagi, jawab lagi. Saya sedih dia baca statusnya. Ngapain antum sedih? Antum baca sih. Coba kalau antum tidak baca kan santai hidupnya. Makanya kalau ada anak muda mengatakan jangan stalking, ya, itu benar juga. Ngapain kita? Ayat-ayat Allah aja banyak belum kita hafal kok ngurusin komentarnya orang. Jangan terlalu sensitif. Ini pasti nih nyindir saya ini, enggak nyindir antum sebenarnya. Biasa aja. Kenapa kita sering sedih dalam hidup? Karena lebih banyak mikirin omongan orang. Coba kalau mikirin perkataan Allah, antum akan bingung. Kenapa ya hafalan saya nggak nambah-nambah? Cuma kalau kita mikirin perkataan manusia, kita baru sedih, diomongin begini, diomongin begitu, tidak akan selesai, Pak. Tidak akan selesai. Pak. Masih ingat nggak ceritanya Luqman? Ini berulang-ulang para asatidz kan menyampaikan. Kalau irama kita ini manusia itu kayak Luqman itu. Luqman dan anaknya jalan naik keledai. Dinaikin itu, bapaknya naik keledai, anaknya jalan. Komentarnya apa? Penduduk kampung yang pertama, ya bapak tidak ngerti tentang anak. Anaknya suruh jalan, bapaknya enak-enakan di atas keledai. Kemudian akhirnya apa? Luqman turun, anaknya suruh naik, ngelewatin kampung yang kedua. Komentarnya sudah beda. Anak durhaka, tega banget ya. Kemudian bapaknya suruh jalan, kemudian dia enak-enakan naik keledai. Udah kan, turun lagi. Kemudian apa? Kemudian dua-duanya naik. Melewatin kampung yang ketiga. Ya Allah, ini orang tampaknya solih yang mendolimi keledai. Dua-duanya naik. Kemudian turun lagi. Akhirnya apa? Tidak ada yang naik. Bertiga jalan. Keledainya jalan, Luqmannya jalan, anaknya jalan. Bareng-bareng. Komentar penduduk kampung, ya Allah, punya keledai nggak dimanfaatin. Akhirnya apa? Keledainya diikat, diangkat itu akhirnya. Tidak akan habis, memang tidak akan habis, Pak. Memang kayak kelihatannya lucu kita mendengarin, tapi prakteknya, Masya Allah, masih banyak orang yang nangis gara-gara omongan orang kan, meneteskan air mata. Ya wajarlah, kita kan hidupnya adalah karena
Kita hidupnya adalah kita membawa hati, dan hati itu cepat berubah-ubah. Makanya sifat orang yang beriman itu apa? Tidak takut kepada orang yang mencela. Kita buka surat Al-Maidah. Tapi bukan 51, 54. Surat yang kelima. Surat yang kelima, ayat yang 54. Sudah? Wahai orang yang beriman, barang siapa dari kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka telah Allah dan mengatakan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun Ya, sebentar. Orang yang murtad, Pak, tidak pernah membahayakan bagi kerajaan Allah. Semua orang apabila beriman tidak menambah satu jengkal pun kerajaan Allah, dan apabila semua manusia sepakat untuk meninggalkan Allah, tidak satu jengkal pun mengurangi kekuasaan Allah. Itu yang kita harus paham. Bukan kita yang dibutuhkan Allah, tapi kita yang membutuhkan Allah. Makanya orang yang murtad tidak ada harganya di sisi Allah itu. Allah datangkan kaum yang lebih mampu untuk lebih baik daripada yang sebelumnya. Teruskan. telah Allah mendatangkan suatu kaum yang mencintai mereka dan mereka mencintai Ya, gimana sih sifat kaum yang mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah? Teruskan. dan bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman. Tuh, lemah lembut dia kepada orang yang beriman. Jadi kalau sama orang yang beriman itu yang lembut, jangan kasar. Ngaji itu menjadikan kita menjadi tambah lembut. Makanya sampai dikatakan apa? Adillatin alal mu'minin, merendahkan diri di hadapan orang yang beriman. Makanya sampai kan ada sebuah kejadian kan, Iyas bin Muawiyah itu mendapati ada seseorang itu menghujat Muawiyah. Iyas bin Muawiyah rahimahullah. Iyas bin Muawiyah mengatakan, sini kamu pernah memerangi Hind? Belum. Sind? Belum. Turk? Belum. Belum. Kok bisa ya? Hind, Romawi, Sind, orang-orang kafir selamat dari lisanmu, tetapi orang yang beriman tidak selamat dari lisanmu. Ada nggak tipe kayak gini? Banyak, Pak. Terus saja dia menghujat orang yang beriman. Ya, makanya kemudian ayat ini menjadi sebuah renungan bagi saya dan bagi semuanya. Adillatin alal mu'minin, dia lembut kepada orang yang beriman. Teruskan. Tapi bersikap keras terhadap Orang kafir keras. Artinya keras itu apa? Ketika mereka menentang Allah, membenci Allah secara terang-terangan, Allah pun kemudian memerintahkan kita keras kepada mereka, sekeras penentangan mereka dan pembanyangan mereka kepada Allah. Ya, teruskan. dan berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celahan orang yang suka mencela. Wala yakhafuna laumata laim. Dia berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim. Sifatnya apa? Yaitu adalah mereka tidak pernah gentar, dia tidak pernah khawatir terhadap orang yang mencela mereka dari para pencela itu. Jadi para pencela itu pasti ada, Pak. Panggul kebenaran itu sedikit pengunjungnya, banyak komentatornya. Udah itu gitu. Jadi panggul kebenaran itu, ya, panggul kebenaran itu, Pak. Jadi panggul kebenaran itu adalah sedikit pengunjungnya, komentatornya banyak. Makanya kalau kita dapetin kayak gitu, ya sabarlah. Oh iya ya, memang komentatornya banyak. Oh nyebutin kok Allah. Laim itu komentator, Pak. Kalau bahasa kita itu komentator, mengeritik aja. Itu laim. Makanya tidak ada orang mukmin itu yang laim, yang suka melaknat itu tidak ada. Dia nggak peduli dengan orang yang melaknat selama kemudian antum sudah ngerti ilmunya loh. Ini jangan dijadikan salah dalil loh. Orang kemudian melakukan apa saja, hidupnya bebas, kemudian ketika diingetin salah, saya tidak khawatir dengan para pencela. Minum khamr kamu itu. Itu jangan dijadikan salah dalil ini. Ini bagi orang yang beriman tadi, orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah ketika beriman, maka kemudian dia mendapatkan para pencela, itu wajar. Sekali lagi saya katakan, panggul kebenaran, sedikit pengunjungnya, banyak komentatornya. Sabarlah jiwa ketika kamu di atas panggung kebenaran. Tidak usah antum, Pak, Allah aja banyak menghujat kok.
Apalagi kita manusia yang kadang marah, kadang ini, wajarlah yang menghujat kita itu. Allah itu aja banyak yang menghujat, Pak. Berapa banyak orang di atas muka bumi menyalah-nyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya dikasih sakit? Oh, saya sudah sholat 5 waktu, kalam kalbu juga saya sering datang, masih aja dikasih sakit loh kan? Belum lagi orang yang kemudian mengatakan apa? Belum lagi orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Itu merupakan perkataan yang paling menyakitkan yang pernah dikeluarkan manusia, itu menuduh Allah itu punya anak. Tapi lihat, sabar nggak Allah? Sabar Allah, Pak. Dan Allah tetap memberikan rezeki kepada orang yang menuduh Allah itu punya anak, dan tetap memberikan kesehatan kepada orang yang menuduh Allah itu punya anak. Allah aja nggak lepas dari hujatan, Pak. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan apa? Orang Yahudi itu mengatakan Allah itu zat yang bakhil. Itu Yahudi, Pak. Loh, kalau Allah saja tidak pernah selamat dari hujatan, apalagi kita laki-laki pas-pasan, yang kadang baik kadang nggak baik. Perempuan pas-pasan kita ini, kadang baik banget, kadang-kadang nggak baik banget. Kan itu kan? Ya wajar kalau ada orang yang kemudian mencela, itu wajar. Selama yang dicela bukan masalah Nah, Bapak punya dalil, yakin dalil ini kemudian Bapak mampu pertanggungjawabkan dalam kitabullah dan sunnah, selesai, Pak. Pertanggungjawaban kita kepada Allah. Itu orang yang ikhlas, tampaklah mereka itu. Makanya lihat itu, para sahabat itu kan komentarnya dari orang-orang musyrik itu, alah orang gila, ngikutin orang bodoh, orang yang hina di antara kami. Terus saja, tapi para sahabat tidak sama sekali, dia sama sekali untuk kemudian terpengaruh, tetap mengikuti Nabi sampai dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keikhlasan itu yang menjadikan orang memiliki kekuatan terbesar dalam hidupnya. Makanya orang soleh itu kekuatan terbesarnya itu apa? Ikhlas. Ketika dia tidak mempedulikan omongan orang. Setiap ada orang yang komentar, Pak, kita komentarin balik. Capek. Makanya ada sebuah kata-kata hikmah dalam bahasa Arab apa? Lawana kalban awal alqamatul hajar la asbahul hajaru bimiskali dinari. Makanya ada sebuah kata-kata hikmah, kalau kamu mendapati setiap anjing yang menggonggong kamu lemparin batu, maka batu jumlahnya akan habis untuk melemparin anjing yang menggonggong, dan batu itu harganya menjadi harga sebagaimana emas. Kenapa? Saking minimnya batu yang kita pakai untuk melemparin orang yang komentar. Sudahlah, sudah, tidak usah dibales, tidak usah. Makanya sifat akhlak kita apa? Kaful adha, nyahan untuk kemudian tidak mendolimi. Dan sifat akhlak kita apa? Sabar. Kalau mendolimi orang itu sabar. Tidak lama kok, sampai mati, udah itu aja. Nanti setelah mati baru kita menunai panen. Selama yang kita lakukan itu benar. Tapi yang kita lakukan itu jelas salah, ya jangan pakai kaidah ini. Mas itu bukan mahrammu loh, enggak, saya tidak memperdulikan omongan orang. Nah, itu salah. Itu salah, itu nanti dipakai nih sifat orang yang teguh itu tidak memperdulikan. Itu bukan mahrammu, enggak apa-apa. Ini menunjukkan keikhlasan saya bersama dia. Itu salah. Karena kadang-kadang dalil itu kan dipakai di otak-atik gitu supaya pas tuh gimana gitu. Karena keikhlasan juga banyak yang salah. Ingat loh Pak, keikhlasan itu juga banyak dipakai dalam contoh yang salah loh. Masa Ustaz? Iya. Contohnya apa? Kadang-kadang orang yang melakukan riba, kemudian kok saya riba, kok dosa, saya ikhlas kok. Tuh kan? Ikhlas pun tidak merubah hukum. Sama dengan kita misalkan gendong wanita, ayo saya gendong mbak, saya ikhlas banget. Memang berubah hukumnya jadi halal gitu setelah ikhlas? Tidak bisa. Makanya di mata hukum manusia kan zina itu nggak jadi zina kalau suka sama suka. Zina kata siapa zina? Dia seneng kok, nggak bisa. Keikhlasan itu tidak merubah hukum. Sama pula ada yang ngomong gini, saya tuh minum bir tapi niat saya adalah minum air putih. Ya tetap minum bir walaupun niatnya adalah minum air putih. Itu cara pengambilan dalilnya benar tetapi konteksnya salah. Ya, itu yang kita harus paham. Jadi jangan sampai kita mengambil satu dalil yang salah. Jadi orang yang ikhlas mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu konsentrasi kepada Sang Khalik. Jadi sering-seringlah berdoa dengan Allah supaya kita merasakan kelapangan hati. Sudahlah, kita punya Allah. Makanya salah satu sifat yang membuat kita tenang itu apa? Yakin bahwasanya Allah itu maha mencatat. Sudah selesai, tenang kita. Tidak perlu bagi kita untuk banyak
memikirkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan tidak diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk memikirkan pandangan makhluk. Teruskan. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal saleh yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, di sini paragraf yang kedua, maka sang penyair sang penyusun buku mengatakan ikhlas itu merupakan syarat diterimanya amal. Artinya syarat itu penting. Antum punya dalil yang banyak tetapi antum tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau menyampaikan sesungguhnya manusia itu dalam ibadah terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok yang ikhlas tapi tidak punya dalil, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tok tapi tidak punya dalil. Lalu alasannya Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Enggak bisa. Allah itu memang Maha tahu, tapi Allah meletakkan syariat dan kita diperintahkan untuk ngikutin syariat. Ya, ini kelompok yang pertama, dia punya ikhlas yang besar tapi dia tidak punya dalil. Orang yang punya ikhlas tetapi tidak punya dalil, maka sesungguhnya keikhlasan yang dia miliki tidak menjadikan amal itu diterima. Kenapa? Karena ini agama ilmu, ini agama wahyu, ini agama hadis. Semuanya ditentukan dengan ketetapan yang jelas, dengan referensi yang jelas dari kitabullah dan sunnah. Kalau kita membuat skripsi saja, tidak ada catatan kakinya, tidak ada referensinya, itu ditolak Pak skripsi kita. Masih ingat gak masa-masa kelam ketika dulu kita membuat skripsi ya? Dulu kalau saya di Fakultas Syariah itu sampai 3 kali membuat skripsi karena memang standarnya begitu. Saya masih ingat itu ada teman saya membuat skripsi mengandalkan dari Google. Kemudian saya ngomong ini tidak diterima loh, tidak apa-apa Google, biar dosennya ngerti perkembangan zaman. Akhirnya dia sidang, ketika sidang saya di luar itu ditanya sama syekhnya, ini kamu nulis berapa lembar ini kok nggak ada referensinya? Min aina aja itu menghadihi min syabakah syekhna, dari syabakah itu dari internet. Dari mana? Dari Google. Masya Allah, saya ngomong ya Allah, sejak kapan urusan surga disandarkan kepada Google? Maka kemudian dicoret itu skripsinya. Loh, hanya membuat skripsi aja pakai referensi yang jelas kok. Makanya urusan surga pun harus tergantung kepada dalilnya. Maka sifat kelompok yang pertama punya ikhlas tapi tidak punya dalil. Ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu apa? Kelompok yang kedua orang yang punya dalil tapi tidak punya ikhlas. Nah, sama aja ini. Makanya orang itu kalau baru datang ke kajian ilmu jangan sombong-sombong. Karena kamu baru mengetahui dalil tapi belum tentu kamu menjamin dirimu itu ikhlas. Ya, karena kemudian apa? Ada orang yang mereka itu punya dalil tapi tidak punya ikhlas. Makanya saya sering menyampaikan ini. Perumpamaan amal itu sebagaimana naik gunung. Ada 2 pos Pak. Pos pertama, pos puncak. Antara dasar dari kaki gunung sampai ke pos yang pertama, itulah yang dinamakan ilmu Pak. Kalau mencari ilmu gampang. Selama antum tidak taklid buta, selama antum tidak fanatik buta, antum akan sampai kepada ilmu yang benar. Sebagaimana orang yang mendaki dari kaki gunung sampai ke pos yang pertama itu lebih mudah. Tapi ingat, perjalanan ke puncak gunung itu dari pos yang pertama sampai ke puncak yang gunung itu namanya ikhlas Pak. Dan banyak orang itu gagal ketika mereka diuji dengan keikhlasan. Banyak orang yang gagal diuji dengan keikhlasan. Dan ternyata justru orang yang banyak ibadah yang kadang-kadang gagal ketika diuji dengan keikhlasan. Makanya orang yang terjilat api neraka, mujahid, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang belajar ilmu, dan orang yang sedekah tetapi terpeleset ketika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita paham, ngerti gitu. Masya Allah, doakanlah para ustaz, doakanlah teman-teman kita Pak. Masya Allah kita saling membutuhkan. Makanya ustaz jangan menghujat supaya dia mendapatkan rahmat dari para umatnya. Didoakan Pak Ustadz itu, semoga Ustadz itu datang ke tempat-tempat kajian itu tulus karena Allah. Sebagaimana kita mendoakan, saya mendoakan umat gitu, saya sering mendoakan umat itu semoga mereka datangnya juga karena Allah. Sebagaimana kita mendoakan diri kita, semoga datangnya kita juga semata-mata karena Allah. Susah Ustadz, susah lah. Bapak baca kitab ini, insya Allah 1 jam 2 jam selesai. Tapi bagaimana mengikhlaskan apa yang kita lakukan itu yang susah seumur hidup Pak. Bisa jadi Pak,
kita harus paham lah, menjaga keikhlasan itu selama hayat dikandung, selama raga. Menjaga keikhlasan itu selama hayat dikandung badan. Jadi ikhlas itu menjaganya kapan Ustaz? Selama hayat dikandung badan. Kadang-kadang kita dapati orang itu ikhlas nih, umroh. Ikhlas dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ikhlas. Terus tiba-tiba 6 tahun setelah dia umroh terpancing omongan temennya. Oh, umrahnya begini, umroh saya itu gampang banget. Oh, semuanya jadi mudah ini. Akhirnya yang asalnya sudah ikhlas tiba-tiba terpancing dia. Sama, umroh saya juga gitu, kan? Padahal apa? Setelah 6 tahun perjalanan itu bisa rusak setelah 6 tahun. Makanya ikhlas itu berat. Selama kemudian hayat, selama raga dikandung, selama hayat dikandung badan. Selama hayat dikandung badan, susah betul itu. Makanya ada orang 10 tahun ikhlas, tiba-tiba 11 tahun, yang ke-11 tahunnya rusak. Ada orang yang kemudian selama 20 tahun ikhlas, pada tahun yang ke-21 rusak. Kenapa? Karena memang menjaga keikhlasan itu sepanjang masa, sampai kita mati. Susah betul itu. Makanya kemudian itulah yang menjadikan akhirnya keikhlasan itu sesuatu syarat yang kedua, yaitu setelah kita mendapatkan ilmu. Dan selalu saya sampaikan, ikhlas itu komponen terpenting dari satu kebaikan. Itu komponen terpentingnya itu adalah ikhlas. Ya, Allah alam bisawab. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak punya ikhlas, tidak punya ilmu. Nah, ini yang paling celaka. Sudah tidak ikhlas, tidak punya dalil lagi. Saya sih melakukannya ini tidak ikhlas. Udah gitu maksiat lagi. Itu kan sudah tidak punya dalil, tidak ikhlas. Dia kemudian misalkan ikut jogetan gitu. Kok jogetan Mas? Ada dalilnya? Ya tidak ada dalilnya. Saya juga tidak ikhlas dengan itu. Kelompok yang paling celaka, sudah tidak ikhlas, tidak punya dalil. Dan yang keempat, yang paling diterima oleh Allah itu apa? Orang yang punya dalil, lalu dia dilapisi dengan keikhlasan. Makanya syarat diterimanya ibadah setelah mengikuti Nabi itu apa? Ikhlas. Makanya kalau gitu tidak ada evaluasi yang paling sering kecuali kepada hati kita. Diteruskan. Allah SWT telah memerintah kita untuk itu dalam firman-Nya, yang artinya mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan din kepadanya. Lagi bertiga surat Al-Bayyinah. Jadi di situ dalilnya Al-Bayyinah ayat yang kedua, ayat yang 5. Sesungguhnya perintah keikhlasan itu apa? Allah itu bukan memerintahkan kita ibadah, tapi Allah itu perintahkan bagaimana kita beribadah dan mengikhlaskan kita ibadah itu kepada Allah. Saya ingatkan, Allah itu bukan memerintahkan kita ibadah tok, tapi Allah perintahkan kita ibadah dan menyuruh ibadah itu ikhlas kepada Allah. Kalau kita hanya disuruh ibadah, Allah akan mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha. Tak selesai. Tapi Allah tidak mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha titik, enggak. Tapi Allah melanjutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kenapa? Karena bentuk tertinggi dari satu ibadah yaitu adalah keikhlasan. Makanya sampai para ulama itu mengatakan lapisan manusia ketika beribadah kepada Allah itu ada 3 lapis. Yang pertama muslim, kalau dia baru melaksanakan rukun Islam, sholat, puasa, haji, umrah, itu dia muslim. Tingkatan kalau dia sudah bertambah iman namanya mukmin. Dia beriman, kemudian lapisan yang kedua itu mukmin dia. Kalau betul-betul imannya dilakukan secara ikhlas, maka dia berada pada lapisan yang paling inti. Apa lapisan yang paling inti? Lapisan yang paling inti disebut dengan muhsin atau mukhlis. Orang yang paling ikhlas. Siapa pemilik sifat orang yang paling ikhlas dalam hidup ini? Para nabi dan para rasul. Makanya lihat kan, ketika kita mendapati hadis Jibril mendatangi Rasul dalam bentuk seorang laki-laki, itu kan diurutkan. Jibril tanya pertama kali apa? Ma huwal Islam. Apa itu Islam? Setelah dijawab Nabi, kemudian ditanya ma huwal iman. Apa itu iman? Yang terakhir ditanya ma huwal ihsan. Nah, itu menunjukkan apa? Derajat yang paling tinggi itu derajat keikhlasan dan derajat ihsan. Dan itulah yang paling berat.
Dan itulah yang kita pahami, kita diperintahkan bukan hanya ibadah, tapi kita diperintahkan untuk mengikhlaskan perbuatan kita dalam ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Jadi di sini kita selesai dikasih paragraf. Ya. Jadi kemudian kita sampai kepada pembahasan surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Abu Umamah meriwayatkan seseorang telah menemui Rasulullah. Nah, ini kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya, insya Allah. Satu kali kajian, satu halaman. Tidak apa-apa, insya Allah ya. Ada 184 halaman ya Allah. Ini berapa habisnya ini? Tidak apa-apa lah, insya Allah kita sabar. Kemudian kita telah memahami. Jadi intinya di sinilah kita paham keikhlasan itu adalah seumur hidup kita menjaga keikhlasan kita. Maka sesungguhnya orang yang ikhlas itu membersihkan dari pengotornya. Pengotor hati itu dua, cinta dunia, dan kemudian pengotor hati yang kedua itu apa? Yaitu adalah niatan dunia dan niatan untuk mencari pujian manusia. Kemudian yang ketiga yang kita pahami, sesungguhnya orang yang ikhlas tidak peduli dengan komentar orang. Panggung kebenaran sedikit pengunjungnya, banyak komentatornya. Kemudian kita harus paham manusia terbagi menjadi 4. Orang yang ikhlas tidak mempunyai ilmu, orang yang punya ilmu tidak punya ikhlas, orang yang tidak punya ikhlas dan tidak punya ilmu, dan yang keempat yaitu adalah orang yang ikhlas dan orang yang berilmu adalah orang yang paling besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita kaji. Alhamdulillah ya, kalau kita punya kitab enak, kita mengkaji kitabnya enak banget. Makanya dicoret-coret Pak. Kitab itu kalau bisa, tidak usah bersih-bersih, ada coretannya sehingga kalau kita baca kita paham. Jangan sampai orang itu belajar, sudah belajar kitab apa? Tazkiyatun Nufus, paham atau enggak? Itu saya juga tidak paham. Jangan sampai kayak gitu. Ditanya pengotornya ikhlas itu apa? Kelihatannya saya pernah dengar. Jangan gitu. Makanya ditulis supaya ketika baca ulang kita paham. Ya, kita belajar ala para ulama dulu ketika belajar, dan pembelajaran mereka adalah pembelajaran kitab. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Kita buka dengan tanya jawab. Bagaimana baiknya kalau masih ada yang pegang apa ini? Nanti saya di aja. Assalamualaikum Ustaz, kalau terkadang ibadah, contohnya sholat karena takut adab dan mengharapkan surga, itu ikhlas atau enggak? Ikhlas lah. Karena yang memerintahkan kita untuk mendapatkan surga itu siapa? Allah, nabinya. Makanya kita berdoa apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan. Nah, karena ridhonya Allah itu surga dan murkanya Allah itu neraka. Jadi bukan berarti orang yang beribadah karena surga dan beribadah karena neraka itu tidak ikhlas. Loh, sesungguhnya surga itu bagian dari keridhaan Allah, dan sesungguhnya neraka itu bagian dari kemurkaan Allah, dan kita diperintahkan oleh Allah beribadah karena surga. Mana dalilnya? Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Bergegaslah menuju ampunan Allah dan surganya Allah. Makanya doanya Nabi itu apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan. Nah, memang kita itu ibadah untuk mendapatkan surga karena surga itu ridhonya Allah, dan ibadah itu untuk mendapatkan dan dijauhi dari neraka, dan neraka itu murkanya Allah. Ada yang ekstrim Pak, gini Pak, saya itu ibadah bukan karena surga dan bukan karena neraka. Jadi kalau saya ditempatkan di neraka tidak apa-apa selama saya mendapatkan ridhonya Allah. Ya tidak mungkin, mana ada ridhonya Allah itu di neraka. Namanya neraka itu murkanya Allah, ridhonya Allah itu di surga. Jangan membuat bingung dan membolak-balik dan membolak-balik dan membalik bola. Tidak boleh lah. Surga itu ridhanya Allah, neraka itu adalah surganya Allah. Makanya minta ke surga itu sungguh-sungguh, dan ketika minta ke surga itu ya sungguh-sungguh. Apa adanya. Kalau minta surga itu tidak usah berbelit-belit. Ya Allah, saya tidak pantas di neraka, saya tidak kuat di neraka, tapi tidak pantas di surga. Terus di mana? Nggak bisa. Jelas, clear, permintaan itu harus jelas. Minta surga dan dijauhkan dari neraka. Barakallahu fikum. Ustaz, jika ada orang yang sedang diuji oleh Allah, ada yang tidak ikhlas,
bahwasanya bagaimana cara kita menjawab dan menjelaskan bahwasanya kita harus ikhlas. Cara menjawabnya, sampaikan ujian itu kalau tidak disertai dengan keikhlasan, ujiannya tidak hilang, tapi pahalanya juga hilang. Ujiannya tetap. Antum misalkan kamu tidak ikhlas nih dikasih ujian kayak gini, emang ujiannya hilang? Enggak juga kan? Sama-sama tidak hilang ujiannya. Kenapa antum tidak mengambil sikap yang lebih baik untuk ikhlas? Sudah ikhlas, bismillah, minta sama Allah untuk ikhlas. Orang itu terkadang itu memang ketika diuji memang berat Pak, kita juga tidak bisa menyalahkan 100%. Makanya disitulah kita merahmatinya betul-betul dengan sabar. Saya pernah loh Pak ngingetin saudara saya, kerabat saya sendiri. Kan kemudian ketika dia berkeluh kesah, sakitnya begini, sakit banget, terus ngomong sudah ikhlas ya. Kemudian ngomongnya apa? Ikhlas, sabar, kamu tidak ngerasain apa yang aku rasain Pak. Saya terus bingung kan ngomong apa, namanya sama orang sakit kan ngomongnya sabar ya, ikhlas kan gitu. Masa saya ngomong mati bunuh diri ya, nggak bisa lah. Tapi kalau kita gitu ya sudah, kita paham lah. Kenapa kita pahami? Lalu dia kondisinya dalam keadaan sakit. Orang yang sakit itu sensitif Pak, makanya kalau kita ngomong harus menjaga diri sama orang sakit itu. Makanya dimakruhkan ngomong-omongan tidak bermanfaat bagi orang yang sakit itu makruh Pak. Dan kalau kita ngomong sifatnya itu yang menyejukkan, makanya lihat doa-doanya itu. La ba'sa tahur, tidak apa-apa, sakitmu nanti menyucikan dosa-dosamu, itu enak. Jangan bicaranya tidak penting, masuk ke kamar rumah sakit gitu, ngeliatin kamarnya. Ini sehari berapa ya? 300.000. Oh, sudah berapa hari? Sudah 20 hari, 6 juta ya. Tidak usah gitu, itu perkara yang sifatnya yang asalnya mau sembuh nggak jadi sembuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menjaga hati dan keikhlasan kita berbakti kepada suami yang tidak taat kepada Allah? Ini curhat kelihatannya. Nanti taat sama suami itu ibu, jangan diniatkan karena suami, itu akan menjadi wanita yang paling kecewa. Kenapa? Karena laki-laki itu kadang bisa membalas kebaikan ibu, kadang-kadang tidak bisa membalas kebaikan ibu. Tipe laki-laki itu dua, bisa membalas kebaikan ibu dan tidak bisa membalas kebaikan ibu. Tapi ibu ketika berbuat baik kepada suaminya, niatkan karena Allah. Kenapa? Karena ibu tahu di balik punggung suaminya ibu ada ridhanya Allah, dan ridhanya Allah itu adalah surga. Sudah, berbuat baiklah kepada suami karena ibu membutuhkan surga dan rindu kepada surga. Tapi kalau ibu berbuat baik kepada suami karena ibu mengharapkan balasan yang setimpal dari suami sebagaimana kebaikan ibu kepada dia, ibu akan menjadi orang yang paling kecewa. Kenapa? Mereka hanyalah laki-laki di akhir zaman yang punya banyak kekurangan dan punya banyak khilaf. Ya, dan tolong saya ingetin, karena perempuan adalah diuji oleh Allah dengan perasaan. Jangan mencintai suami melebihi kecintaan ibu kepada Allah. Kenapa? Yang biasanya menjadikan seorang wanita terluka banget dengan suaminya adalah ketika dia terlalu mencintainya, mengalahkan cinta dia kepada Allah. Apa yang terjadi? Kalau suaminya sedikit saja melakukan kesalahan, hatinya langsung terkoyak-koyak karena dia tidak menduga kalau itu bisa dilakukan suaminya. Padahal kalau ibu cinta sama Allah, ibu akan ngerti yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya miliknya Allah. Paham ya di situ? Jadi itulah karena Allah. Dan sang suami ya tolong, kalau jadi suami jangan kemudian dikit-dikit pakai dalil itu. Ingat loh, pintu surga itu tergantung saya. Jangan gitu. Awas ya, ayo pijitin. Tidak akan masuk surga orang yang tidak mendapatkan ridho suami, suruh mijitin. Nah itu memakai dalil secara serampangan, dan itu menggunakan dalil untuk melampiaskan nafsu. Ustaz, sebenarnya tugas dan kewajiban wanita ketika menikah itu apa saja? Ini masalahnya tadi kajiannya apa ya? Kok pertanyaannya tentang ini? Ada apa ini? Ustaz, sebenarnya tugas dan kewajiban wanita kalau dia kalau kemudian ini menikah. Oh, yang belum menikah. Yang belum menikah kewajibannya menjaga auratnya, taat kepada orang tuanya sampai Allah menakdirkan ia bertemu dengan jodohnya. Kalau tidak ketemu dengan jodohnya saat di dunia, ya pasti Allah pertemukan dengan jodohnya nanti di akhirat. Dinikahkan dengan laki-laki penduduk surga. Bapak tahu, Ibu tahu?
Apa syariat yang masih didisahkan oleh Allah di surga? Syariat sabar, Ustaz? Enggak lah, sabar sudah tidak ada. Sholat sudah tidak ada. Zikir tidak ada. Syariat apa yang masih disisahkan nanti di surga dari di dunia? Syariat menikah itu masih ada. Makanya kalau ada wanita tidak menikah di dunia, maka dinikahkan dengan laki-laki penduduk surga. Ya, jadi kalau ada seorang wanita atau seorang laki-laki misalkan belum nikah ya enggak, sedang mempersiapkan calonnya di surga. Itu menghibur diri. Ya. Itu menghibur diri. Makanya kemudian jangan khusnudon. Anda kan nama tulisan itu. Jangan menjadi jomblo yang khusnudon. Setiap orang disangka jodohnya karena terlalu besar khusnudonnya. Kapan kita didolimin orang karena salah kita atau memang ujian? Ya itu sendiri yang ngerti dan Bapak sendiri yang tahu. Kita didolimin orang itu mungkin karena kesalahan kita, bisa jadi, dan bisa jadi kita didolimin orang yaitu adalah karena ujian yang Allah berikan. Yang tahu hanyalah Allah dan kita sendiri. Pak Ustadz, jika seseorang muslim setelah ibadah 10-20 tahun tidak ikhlas, apakah seluruh amal ibadahnya hilang dalam 2 tahun? Kalau selama 20 tahun itu tidak pernah ikhlas, ya hilang terus. Tapi kalau bertaubat, maka insya Allah taubat itu akan mengembalikan kembali semua ibadah yang dia lakukan ketika dia lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, tidak ada perkara yang paling layak untuk kita perhatikan kecuali hati dan masalah dosa-dosanya hati. Memperhatikan dosanya hati lebih penting daripada memperhatikan dosanya mulut, dosanya tangan, dan dosanya kaki. Kenapa? Dosa hati bisa jadi menghancurkan seluruh ibadah kita dari apa yang telah kita kerjakan selama seumur hidup. Makanya dosanya hati itu pahami. Dosanya hati itu apa? Kamu tidak ridho sama putusan Allah. Dosanya hati tidak ikhlas, tidak tawakal, itu dosanya hati. Banyak orang yang peduli dengan dosanya kelamin, banyak orang yang peduli dengan dosanya tangan ketika mukul, tapi justru dia tidak peduli dengan dosanya hati. Padahal dosa hati itu lebih parah daripada dosanya anggota tubuh. Semoga kita orang yang sensitif terhadap hati. Apa Bapak itu? Bagaimana baiknya kalau masih ada yang pegang, maksudnya tentu yang bertakwa pada dan masih ada yang pegang dia. Oh gitu. Sudah. Ya jangan malah dipegang. Batasannya harus tegas lah. Jangan dipegang. Saya bukan barang gampangan. Itu aja. Insya Allah. Roti ketika di etalase saja nggak boleh kita pegang gampangan kok. Kan gitu aja. Kalau kemudian ada yang nyidialah gitu aja gitu. Misalkan masih aja diginikan, ya sudah. Itu tanggung jawab dia sama Allah. Kalian bilang aja, ingat loh, dosanya gede, Allah biarin aja, ya sudah. Orang kalau sudah tidak takut sama Allah mau diapain, ya kan? Sudah didoakan semoga mendapatkan rahmat. Mungkin dia belum paham, itu mungkin. Kemungkinan besar karena belum paham saja. Terus bagaimana dalil soal nikah setelah zina? Apa larangannya untuk yang sampai zina? Apa dalilnya? Soal menikah setelah zina. Apa dalilnya? Soal menikah setelah soal menikah. Orang yang berzina, kalau kemudian dia langsung menikah, selama dia tidak mengandung tidak ada masalah. Tapi zinanya itu tetap dicatat menjadi dosa yang besar. Masalahnya itu kalau kemudian sampai mengandung. Nah ini di sini. Kalau sampai mengandung, maka kemudian sebagian ulama itu mengatakan sesungguhnya dia tidak boleh dinikahi karena wanita hamil itu tidak boleh dinikahi. Antum misalkan mendapati ada seorang akhwat, suaminya meninggal tapi dia hamil, boleh nggak kita langsung nikahin? Boleh atau tidak? Boleh bagi yang nggak ngerti syariat. Bagi yang ngerti syariat nggak boleh, haram. Kapan kita nunggunya? Tunggu dia lahirin dulu, sabar. Sampai dia melahirkan baru dinikahin. Loh, wanita hamil aja nggak boleh dinikahin. Makanya dikatakan latu taul hamil hatta antado. Nggak boleh dinikahi wanita hamil itu sampai dia melahirkan. Jadi kalau ada orang berzina sudah hamil, sudahlah tunggu. Malu di hadapan manusia, itu namanya nutup dosa dengan dosa. Tidak selesai-selesai akhirnya mau diapain? Kalaupun nikah pun juga orang juga ngerti juga kok. Sudahlah, sudahlah bertobat kepada Allah, sudah nikahnya nanti dipisahkan dulu. Kalau dinikahkan dulu kemudian nanti nikah lagi, semonggo. Tapi kemudian tidak boleh dicampuri dulu sampai nanti betul-betul nikah secara syar'i. Anaknya, tadi saya sampaikan di Al-Azhar,
Anak yang terbentuk sebelum adanya ijab qabul tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Panjang dong Ustaz. Iya, panjang. Nikmatnya sebentar, konsekuensinya panjang seumur hidup. Kalau anaknya perempuan, nanti dia tidak bisa menikahkan anaknya perempuan itu. Kenapa tidak bisa menikahkan anak perempuannya? Karena anak itu bukan anak kandungnya, tetapi anak yang dilahirkan dari proses zina, dan anak proses zina tidak bisa dinikahkan oleh bapak pezinanya. Dahsyat benar. Iya. Tidak ada agama yang paling menjaga kehormatan kecuali Islam. Dan kehormatan wanita dijaga betul. Makanya kalau sampai tumpah kehormatan wanita, sepanjang itu laki-laki harus membayarnya. Allah alam bisawab. Sudah? Ya boleh satu saja. Karena mau tunggu. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ini ada Pak. Satu saja. Nah itu kalau kejadian sebelum dia tidak mengetahui dari tata syariat itu bagaimana hukumnya tetap sama atau memang ketika dia mengetahui bagaimana untuk mengatasi hal itu? Dia mengetahuinya, dia ketika tidak mengetahuinya sudah sampai zina? Sudah sampai menikah, untuk lahir. Tapi kemudian anak itu terbentuk dari proses zina? Ya. Tetap hukumnya tetap sama, tidak berlaku apa-apa. Taubatnya dia di hadapan Allah, insya Allah diterima. Tapi proses anaknya tidak bernasab kepadanya tetap jalan. Ya, karena apa? Itu ketetapan hukum di hadapan Allah. Contoh, kayak pembunuh, ketika dia sudah dilaporkan kepada ulil amri, ditetapkan kisos, tetap ditegakkan walaupun dia sudah taubat. Bukan berarti kalau dia sudah taubat ya sudah nggak jadi dikisos, nggak bisa. Adapun taubatnya dia dengan Allah, maka insya Allah diterima. Tapi kisosnya tetap dilaksanakan. Dan itu sama dengan hukum tadi. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberkahi. Alhamdulillah ini banyak yang sudah membawa kitab. Tapi ujiannya bukan sekarang, karena kan baru dapat ujiannya bulan berikutnya. Dibawa enggak kitabnya itu insya Allah. Coba kita lihat apakah antum-antum akan berhasil melewati ujian. Kita lihat pekan depan, tolong Pak dibawa kitabnya. Inilah kitab yang akan kita kaji. Moga-moga kitab ini kita kaji sampai selesai. Nanti kalau dibaca sama anak-anak kita paham neranginnya itu apa. Ya, semoga Allah memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa